Ku tampar maduku lalu ku lempar mertua sombong gila harta itu dengan segepok uang hasil kerjaku sendiri. Setelah aku sukses jadi wanita tajir melintir, ku beli kesombongan mertua dan ku kembalikan nafkah suamiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Aku hanyalah wanita biasa yang menikah dengan pria yang awalnya kuanggap tulus mencintaiku. Namun setelah pernikahan berjalan, luka demi luka justru kutelan mentah-mentah. Suamiku ternyata tak lebih dari laki-laki pengecut, yang diam-diam menikahi wanita lain dengan restu mertuaku. Sementara aku dipandang hina, diinjak harga diri, dan dianggap tak mampu membahagiakan anaknya, aku justru memilih bangkit. Aku bekerja siang malam, membangun bisnis dengan keringat dan air mata sendiri. Sampai akhirnya, roda berputar. Aku jadi wanita tajir melintir. Aku tampar maduku yang dulu congkak. Aku lempar segepok uang ke wajah mertua yang dulu memandangku rendah. Dan aku kembalikan nafkah suamiku, bukan karena cinta, tapi sebagai bukti kalau aku yang paling berharga. Kisah penuh luka, perjuangan, dan balas dendam elegan ini akan membuatmu ikut menangis, marah, lalu puas saat melihat bagaimana seorang wanita bisa bangkit lebih kuat dari siapapun yang meremehkannya. Like jika kamu suka cerita balas dendam elegan yang dilakukan dengan cerdas dan berkelas. Komen bagaimana menurutmu Rani berhasil mengubah air mata dan hinaan menjadi kekuatan untuk mencapai kebebasan dan kesuksesan finansial. Subscribe untuk mengikuti cerita inspiratif wanita tangguh seperti Rani. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Aku masih ingat jelas hari pertama aku resmi menyandang status sebagai istri. Hari itu seharusnya menjadi titik awal kebahagiaan. Pintu gerbang menuju kehidupan baru yang kuimpikan sejak kecil. Aku membayangkan pernikahan akan menjadi tempatku merasa aman, rumah tempatku berlindung, dan suami adalah sosok yang akan menjagaku seumur hidup. Namun, semua hanya manis di awal. Semuanya berubah begitu aku mengenal lebih dalam siapa sebenarnya keluarga yang kini kusebut mertua. Rumah mertua besar, mewah, dengan gerbang tinggi dan taman luas. Dari luar tampak indah, tapi begitu masuk ke dalamnya, yang kurasakan justru dingin. Bukan karena pendingin ruangan, melainkan tatapan penuh penghakiman dari mertuaku, Bu Ratna. Jadi ini toh istri pilihanmu, nak? Suaranya terdengar sinis di hari pertama aku dibawa Arman ke rumah itu. Aku menunduk sopan, tersenyum kikuk. Iya, Bu, saya, Rani. Bu Ratna menghela napas. Cantik sih tidak terlalu. Pekerjaan pun apa? Ah, semoga kau tidak menyusahkan anakku nanti. Ucapannya seperti pisau tajam yang ditusukkan ke dadaku. Aku berusaha menelan ludah, tetap tersenyum meski mataku mulai panas. Arman hanya tersenyum kecut, tidak membelaku sama sekali. Saat itu aku berpikir, mungkin mertua hanya butuh waktu untuk menerimaku. Aku yakin jika aku sabar dan berbakti, pasti hatinya akan luluh. Tapi kenyataan membuktikan sebaliknya. Hari-hari pertama penuh sindiran. Masakmu hambar, Rani.
Pakaiannya sederhana sekali, tidak pantas jadi menantu keluarga besar seperti ini. Anakku biasa makan enak, jangan bikin dia kurus gara-gara kau. Setiap kata-kata itu menusukku, tapi aku tetap diam. Aku masih memegang prinsip, suami adalah imam, mertua adalah orang tua kedua, tugasku hanya sabar dan berbakti. Namun luka semakin dalam ketika perlahan-lahan aku menyadari perubahan sikap Arman. Dulu ia pria hangat, penuh perhatian. Saat pacaran, ia rela menjemputku pulang kerja meski hujan deras. Rela menunggu berjam-jam hanya untuk makan malam sebentar. Kata-kata manisnya dulu membuatku yakin bahwa dialah lelaki terbaik. Tapi kini, ia lebih sering sibuk dengan ponselnya daripada menatap wajahku. Pulang kerja langsung masuk kamar. Tidak lagi menanyakan bagaimana hariku. Bahkan makan malam yang kusajikan sering hanya disentuh sedikit. "Mas, kenapa? Apa ada yang salah dengan masakanku?" tanyaku suatu malam dengan hati-hati. Arman hanya menghela napas. "Aku capek, Ran. Jangan banyak tanya." Jawaban singkat itu membuat hatiku runtuh. Aku ingin memeluknya, ingin menenangkannya, tapi ia justru menarik selimut dan memalingkan wajah. Aku mulai merasa asing. Padahal aku istrinya, orang yang seharusnya jadi teman bicara, tempat ia berbagi keluh kesah. Namun perlahan, aku seperti hanya menjadi pembantu rumah tangga. Puncaknya terjadi di sebuah acara keluarga besar. Aku masih ingat betul tubuhku gemetar menahan malu. Aku baru selesai menyiapkan hidangan ketika Bu Ratna tiba-tiba berkata lantang di depan semua tamu keluarga, "Rani ini memang tidak sebanding dengan anakku." Aku masih heran kenapa Arman memilih perempuan biasa-biasa saja. Lihatlah, dia bahkan tak tahu cara berdandan. Seisi ruangan menoleh ke arahku. Aku ingin menelan bumi saat itu juga. Beberapa saudara suamiku tertawa kecil, menutup mulut seakan menyembunyikan ejekan. Aku menunduk, berusaha menyembunyikan air mata. Dan lagi-lagi, Arman hanya diam. Tidak ada pembelaan, tidak ada kata yang bisa menyelamatkan harga diriku. Dalam hati aku berteriak, "Bukankah aku istrimu? Bukankah tugasmulah menjagaku, melindungiku? Kenapa kau biarkan aku dipermalukan seperti ini?" Malam itu aku menangis sendirian di kamar. Aku peluk bantal erat-erat, membiarkan air mata jatuh tanpa bisa dihentikan. Tapi di sela tangis itu, ada satu janji yang kuucapkan pada diriku sendiri. Jika suatu hari aku berhasil bangkit, aku akan buktikan kepada mereka bahwa aku jauh lebih berharga daripada yang mereka kira. Sebuah luka baru saja tercipta, tapi luka itu kelak akan menjadi api yang membakar semangatku untuk berubah. Hari-hari setelah hinaan di acara keluarga itu menjadi titik balik dalam perasaanku terhadap rumah tangga ini. Aku masih mencoba bertahan, masih mencoba berpikir positif bahwa semua hanya ujian kecil. Namun setiap kali ku tatap wajah suamiku, aku melihat jarak yang semakin melebar. Arman tidak lagi seperti pria yang dulu ku kenal. Ia mulai sering pulang larut malam. Jika kutanya, alasannya selalu sama: pekerjaan menumpuk, rapat mendadak, lembur yang tak bisa ditinggalkan. Awalnya aku percaya, bahkan berusaha mengerti. Aku menyiapkan makan malam meski dingin menunggunya, menahan kantuk hanya untuk mendengar langkah kakinya masuk rumah. Namun semakin lama, alasan itu terdengar basi. Ponselnya selalu dalam genggaman, layar selalu terkunci, dan setiap ada panggilan masuk, ia buru-buru menjauh dariku. Suatu malam aku memberanikan diri bertanya, "Mas, kenapa akhir-akhir ini jarang ada waktu buat kita? Aku merasa kau menjauh." Arman hanya menegakkan punggung, menatapku sebentar lalu kembali pada ponselnya. "Ran, jangan terlalu sensitif.
Aku benar-benar sibuk. Kalau aku tak kerja keras, bagaimana kita bisa hidup enak? Aku menghela napas panjang. Aku tidak butuh hidup mewah, Mas. Aku hanya butuh kau ada di sampingku. Ia mendengus. Kau tidak mengerti. Sudah, jangan perpanjang masalah. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari tamparan. Aku terdiam, menahan air mata. Aku ingin marah, ingin menjerit, tapi bibirku membeku. Bagaimana bisa aku berteriak pada pria yang dulu kusanjung sebagai penyelamat hidupku? Hari berganti minggu, perubahan sikap Arman makin nyata. Ia semakin jarang pulang, dan kalaupun pulang, tubuhnya hanya ada di rumah, jiwanya entah kemana. Aku pernah mencoba memeluknya dari belakang, berharap kehangatan yang dulu ada bisa kembali. Tapi ia menepis tanganku. Jangan ganggu, Ran. Aku capek. Ucapannya dingin, membuat hatiku membeku. Aku mulai curiga, tapi aku tidak punya bukti. Hanya firasat yang semakin kuat. Pakaian kerjanya sering tercium wangi parfum yang asing, aroma manis yang tidak pernah kupakai. Sesekali ada bekas lipstik samar di kerah kemejanya. Saat kutanya, ia dengan enteng berkata, "Ah, itu mungkin kolega kantor. Tak sengaja menempel." Jawaban yang jelas-jelas dibuat-buat, tapi aku terlalu lemah untuk membantah. Sementara itu, mertua justru semakin menambah luka. Suatu sore Bu Ratna datang ke rumah membawa senyum miring. "Rani, kau ini istri macam apa?" Anak lelaki pulang kerja bukannya disambut hangat, malah diceramahi. Tidak heran kalau dia lebih betah di luar. Aku tercekat. "Maksud ibu?" "Ah, kau pura-pura tidak tahu? Sudahlah, jangan sok polos. Arman butuh istri yang bisa mengimbanginya. Bukan sekadar bisa masak, tapi wajah dan gaya hidupnya kalah jauh dengan teman-temannya." Aku terdiam. Jantungku berdetak keras. Apakah mertuaku sedang memberi kode bahwa ada wanita lain di sekitar Arman? Tapi aku tidak berani bertanya lebih jauh. Jika benar, aku takut mendengar jawabannya. Malam itu aku menangis lagi. Namun tangis kali ini bukan hanya karena hinaan mertua, melainkan karena perasaan dikhianati mulai menggerogoti. Aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Arman tidak lagi bercerita padaku, tidak lagi menggenggam tanganku. Bahkan tatapannya seolah penuh kejengkelan tiap kali aku ada di dekatnya. Aku berusaha memperbaiki diri. Aku belajar memasak menu baru, berdandan lebih rapi, bahkan mulai bekerja sampingan agar tidak selalu dicibir mertua. Tapi semua usahaku terasa sia-sia. Arman tetap menjauh. Bahkan suatu malam, ketika aku menyodorkan hasil kerjaku, ia hanya berkata dingin, "Untuk apa kau repot-repot kerja? Itu tidak seberapa. Biarkan aku saja yang mencari nafkah." Aku hanya bisa menunduk. Di balik kata-kata itu, aku merasakan penghinaan. Seolah-olah jerih payahku tidak berarti apa-apa. Padahal aku hanya ingin dihargai, hanya ingin menunjukkan bahwa aku bisa menopang rumah tangga ini bersamanya. Hari demi hari aku semakin merasa kesepian. Aku hidup serumah dengan seorang suami, tapi seolah-olah aku janda yang ditinggalkan. Retakan cinta itu semakin jelas, semakin nyata. Aku bisa merasakannya. Cinta yang dulu hangat, kini tinggal serpihan dingin yang melukai setiap kali kuingat. Namun, di balik semua itu, sebuah tekad kecil mulai tumbuh di hatiku. Jika Arman dan keluarganya tidak lagi melihatku berharga, maka suatu hari aku akan membuat mereka menunduk, memohon, bahkan menyesali semua perlakuan mereka padaku. Dan hari itu, aku berjanji akan datang. Aku selalu percaya bahwa retakan rumah tangga bisa diperbaiki dengan kesabaran. Namun ternyata aku salah besar. Retakan itu bukan hanya semakin lebar, tapi sudah berubah menjadi jurang yang hampir mustahil kuperbaiki.
Semua berawal dari sebuah kabar yang kudengar tanpa sengaja. Hari itu aku berkunjung ke rumah orang tuaku. Aku butuh tempat untuk menenangkan diri setelah seminggu penuh pertengkaran dingin dengan Arman. Saat sedang membantu ibu menyiapkan makan siang, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Suara wanita di seberang. "Halo, ini istrinya Arman?" tanyanya dengan nada angkuh. Aku terdiam. "Iya, benar. Dengan siapa saya bicara?" Ada jeda sejenak, lalu suara itu menjawab ringan. "Oh, perkenalkan. Saya istri Arman juga." Darahku seketika membeku. Tubuhku gemetar hebat. Tanganku hampir menjatuhkan ponsel. "Apa maksudmu?" tanyaku dengan suara parau. Perempuan itu tertawa pelan. "Aku Madina. Kami sudah menikah beberapa bulan lalu. Resmi, sah, dengan restu Ibu Ratna. Jadi, jangan sok merasa paling berhak. Kau bukan satu-satunya lagi." Telepon itu terputus, meninggalkanku dalam keadaan linglung. Aku terduduk di lantai dapur. Air mataku jatuh deras tanpa bisa kuhentikan. Dunia serasa runtuh menimpaku. Selama ini firasatku benar. Semua perubahan Arman, semua kebohongan, semua pulang larut malam, ternyata karena ia telah mengkhianatiku dengan cara paling kejam, menikahi wanita lain diam-diam. Malam itu ketika Arman pulang, aku memberanikan diri bertanya, "Mas, apa benar kau sudah menikah lagi?" Suaraku bergetar, tapi tatapanku menuntut jawaban. Arman terdiam beberapa detik, lalu meletakkan tasnya. "Siapa yang bilang?" Aku menggigit bibir, menahan emosi. "Madina. Dia menelponku. Katanya dia istrimu juga." Arman menghela napas panjang, lalu duduk di sofa dengan wajah lelah. "Ran, dengar aku baik-baik. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Tapi, iya, aku memang sudah menikah lagi." Jantungku serasa berhenti berdetak. "Kenapa? Apa aku kurang untukmu?" Arman menatapku dengan mata yang tak lagi penuh cinta. "Kau baik, Ran. Tapi aku butuh istri yang bisa mengimbangiku." Madina itu pintar, luwes, tahu cara bersosialisasi. Ibuku pun lebih menyukainya. Kata-kata itu seperti 1000 panah menembus dadaku. Aku teringat semua usahaku selama ini, mencoba memasak lebih enak, berdandan, bekerja sampingan. Semua ternyata tak pernah cukup. Bahkan kini aku disingkirkan dengan alasan konyol, karena aku tak sesuai standar mertuaku. Yang lebih menyakitkan, pernikahan itu bukan sekadar rahasia. Bu Ratna, mertuaku, ikut merestuinya. Dialah yang menjadi saksi, dialah yang menyambut Madina dengan tangan terbuka. Sementara aku, menantu sah pertama, diperlakukan seperti sampah. Keesokan harinya aku nekat mendatangi rumah besar mertua. Aku ingin mencari jawaban. Begitu aku melangkah masuk, aku melihat Madina duduk manis di ruang tamu, mengenakan gaun mewah, dengan senyum penuh kemenangan. Bu Ratna duduk di sampingnya, memandangku dengan tatapan merendahkan. "Oh, Rani, kau datang juga. Perkenalkan, ini Madina. Sekarang dia juga bagian dari keluarga ini." Aku berdiri membeku, air mataku mengalir begitu saja. Madina bangkit, menghampiriku, lalu berbisik sinis, "Kau boleh tetap tinggal, tapi ingat, aku istri yang lebih dicintai sekarang." Setelah itu ia duduk kembali, tertawa bersama mertua seakan aku tidak ada di sana. Aku menatap Arman yang hanya duduk diam, menunduk, tidak mengatakan apa-apa. Lelaki yang dulu berjanji akan menjagaku kini tak lebih dari pengecut yang membiarkan aku diinjak-injak harga dirinya sendiri. Hari itu aku pulang dengan hati hancur. Namun di tengah kepedihan, sebuah api kecil mulai menyala. Aku berjanji, aku tidak akan selamanya menangis. Jika mereka mengira aku lemah,
maka aku akan buktikan bahwa suatu hari aku bisa berdiri lebih tinggi dari mereka semua. Aku akan bangkit, meski harus jatuh 1000 kali. Sejak hari aku mengetahui Arman menikah lagi, tidurku tak pernah nyenyak. Setiap malam aku hanya bisa menangis dalam diam, memandangi atap kamar yang terasa semakin menyesakan. Aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Dan luka itu semakin parah ketika aku harus menghadapi kenyataan pahit di sebuah acara keluarga besar yang tak akan pernah kulupakan seumur hidup. Hari itu adalah hajatan ulang tahun ke-60 ayah mertua. Semua keluarga besar, kerabat, dan rekan bisnis mereka hadir. Aku datang dengan hati gelisah, tapi tetap berusaha menjaga wibawa sebagai istri sah Arman. Aku memilih kebaya sederhana berwarna hijau toska yang kupinjam dari adikku. Aku tahu penampilanku tak akan secantik Madina dengan gaun berkilauan dan perhiasan emas tebal yang menghiasi tubuhnya. Tapi setidaknya aku mencoba tampil rapi. Begitu aku memasuki ruangan, aku sudah merasakan tatapan sinis dari beberapa tamu. Mereka melirikku dari ujung kepala hingga kaki, lalu berbisik-bisik sambil tersenyum miring. Saat itulah Madina muncul, berdiri anggun di samping Bu Ratna, seperti ratu yang dielu-elukan. Wajahnya dipoles dengan make-up sempurna, tubuhnya dibalut gaun merah marun berkilau, tangannya penuh cincin dan gelang. Arman berdiri di sebelahnya, tampak jauh lebih ceria dibanding saat bersamaku. "Ini dia istri kedua anakku," suara Bu Ratna lantang, seolah ingin seluruh tamu mendengar. "Cantik, pintar, anggun, benar-benar cocok mendampingi Arman. Tidak seperti, sudahlah, kalian tahu sendiri." Tatapannya lalu beralih padaku, penuh ejekan yang tak ia sembunyikan. Aku terpaku di tempatku berdiri. Beberapa orang langsung menoleh padaku, sebagian menutup mulut seakan menahan tawa. Madina tersenyum tipis, melangkah mendekat padaku. "Kak Rani," katanya dengan nada manis tapi menyakitkan, "terima kasih sudah merawat Arman selama ini. Tapi sekarang biar aku yang gantikan tugasmu. Kau kan sudah cukup lelah." Hatiku hancur berkeping-keping. Suara tawa kecil terdengar dari kerumunan tamu, membuat telingaku panas. Aku ingin berteriak, ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa aku masih istri sah, tapi lidahku keluh. Arman, yang berdiri di samping Madina, hanya menunduk, seolah tak mendengarkan apapun. Seseorang dari kerabat berseru, "Wah, Arman beruntung sekali ya punya istri cantik seperti Madina. Semoga rumah tangga kalian selalu harmonis." Kalimat itu menusukku lebih dalam, seakan aku hanyalah bayangan yang tak dianggap. Aku berusaha menahan air mata, tapi gagal. Butiran bening itu jatuh di pipiku, membuat wajahku semakin tampak lemah di hadapan mereka. Bu Ratna mendengus keras. "Aduh, Rani, jangan baper begitu. Kau itu harus sadar diri. Kalau tidak mampu membahagiakan suami, jangan salahkan dia mencari kebahagiaan di tempat lain." Aku hampir pingsan mendengar kata-kata itu. Dunia seakan berputar. Aku tidak lagi merasa berdiri di atas lantai, melainkan di atas jurang yang siap menelanku kapan saja. Aku melihat Madina meraih tangan Arman dengan mesra, lalu memamerkannya ke hadapan semua orang. Dan seisi ruangan bersorak memberi selamat, seolah-olah aku tak pernah ada. Saat itu aku sadar, di mata mereka aku hanyalah istri pertama yang gagal, wanita lemah yang tidak mampu mempertahankan rumah tangganya. Malam itu aku pulang dengan langkah gontai, tanpa ditemani Arman. Ia memilih tetap bersama Madina di rumah mertuanya, sementara aku pulang sendirian dengan hati yang hancur. Di dalam kamar, aku menatap wajahku di cermin. Mata sembab, bibir pucat, rambut berantakan. Aku hampir tak mengenali diriku sendiri. Aku bergumam lirih,
Sampai kapan aku harus jadi korban? Sampai kapan aku harus terus dihina? Air mata kembali jatuh, tapi kali ini bercampur dengan api kemarahan. Aku tahu aku tidak boleh selamanya seperti ini. Aku harus menemukan cara untuk bangkit. Mungkin aku tidak punya perhiasan mewah, tidak punya gaun berkilau, tidak punya mertua yang membela. Tapi aku punya harga diri. Dan harga diri itulah yang suatu hari akan kubayar dengan kesuksesan. Aku bersumpah, di hadapan cermin itu, aku akan membuat mereka menyesal telah mempermalukanku. Hari itu menjadi titik terendahku, sekaligus awal dari tekadku untuk berubah. Luka yang mereka berikan tidak akan kubiarkan sia-sia. Luka itu akan kujadikan kekuatan. Aku akan bertahan, aku akan bekerja keras, dan aku akan membuktikan bahwa suatu hari, merekalah yang harus menunduk di hadapanku. Malam setelah acara ulang tahun itu, aku tak bisa tidur. Aku duduk di tepi ranjang hingga fajar, menatap kosong ke arah jendela yang basah oleh embun. Mataku bengkak karena menangis terlalu lama. Tapi entah mengapa, air mata yang terus jatuh justru membuatku muak dengan diriku sendiri. Seolah-olah aku sedang memberi kemenangan pada mereka, pada Madina yang tersenyum penuh kemenangan, pada Bu Ratna yang puas melihatku dipermalukan, dan bahkan pada Arman yang memilih diam. Aku menunduk menatap tanganku sendiri. Tanganku yang dulu rajin memasak untuk suami, mencuci pakaiannya, menyiapkan segala kebutuhannya. Tapi apa balasannya? Hinaan, pengkhianatan, perlakuan seolah aku hanyalah pelayan tanpa nilai. Saat itulah aku menarik napas panjang dan berbisik pada diriku sendiri bahwa cukup sudah. Air mata tidak akan mengubah apapun. Jika aku terus diam, mereka akan selamanya menginjakku. Hari-hari berikutnya aku mencoba kembali beraktivitas. Aku bangun lebih pagi, bukan lagi untuk sekadar menyiapkan kebutuhan suami atau mertua, melainkan untuk menyusun rencana hidupku sendiri. Aku mulai memikirkan pekerjaan, hal-hal yang bisa kulakukan, cara apapun yang bisa membuatku berdiri di atas kakiku sendiri tanpa harus bergantung pada siapapun, bahkan pada Arman sekalipun. Aku memberanikan diri menghubungi Siska, sahabat lama yang dulu pernah menawarkan pekerjaan di butik kecil miliknya. Suaraku bergetar ketika bertanya apakah ia masih membutuhkan tenaga. Awalnya Siska ragu karena tahu betul posisiku yang tinggal di rumah mertua dan betapa sulitnya aku keluar tanpa izin. Namun aku meyakinkannya bahwa kali ini aku serius. Aku tidak mau lagi hanya duduk di rumah, membiarkan hidupku dipermainkan. Aku ingin mencoba, meski hanya pekerjaan kecil sekalipun. Setiap pagi, setelah urusan rumah selesai, aku melangkah ke butik Siska. Di sana aku belajar banyak hal. Aku melayani pelanggan, menata pakaian di etalase, bahkan terkadang ikut membantu menjahit hal-hal sederhana. Awalnya tanganku sering salah, tubuhku cepat lelah, tapi semangatku jauh lebih besar dari rasa capek. Setiap kali aku hampir menyerah, bayangan wajah Madina yang penuh kesombongan atau tatapan merendahkan Bu Ratna langsung terbayang, membuatku kembali menguatkan langkah. Pulang ke rumah, aku tetap harus mendengar sindiran pedas. Bu Ratna tak pernah berhenti meremehkanku. Katanya, bekerja di toko kecil tak akan menghasilkan apa-apa. Katanya, aku hanya membuang waktu dan membuat anaknya terbebani. Namun aku hanya tersenyum tipis, tidak lagi menangis seperti dulu. Di dalam hati aku berjanji, biarlah hari ini aku dihina, suatu saat nanti hasil dari kerja kerasku akan membuat mereka terdiam. Sementara itu Arman semakin jarang pulang. Alasannya selalu pekerjaan, padahal aku tahu ia lebih sering bersama Madina. Aneh, tapi kali ini aku tak lagi peduli. Luka yang dulu membuatku hancur perlahan berubah menjadi lapisan baja.
Aku sudah berhenti berharap ia kembali menjadi suami yang dulu kucintai. Yang kupikirkan sekarang hanyalah bagaimana caraku menguatkan diri sendiri. Setiap malam aku menghitung uang hasil kerjaku. Jumlahnya memang tak banyak. Bahkan kadang hanya cukup untuk membeli kebutuhan kecil. Tetapi rasa puas yang kurasakan jauh melebihi angka yang kutemui. Itu adalah hasil keringatku sendiri. Bukan pemberian dari orang yang selalu merendahkanku. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasakan kebahagiaan yang tulus. Aku merasa hidup kembali. Seiring waktu, Siska semakin mempercayakan banyak hal kepadaku. Ia bahkan mengajakku mengikuti kursus singkat desain pakaian. Ia berkata aku punya bakat, dan jika benar-benar mengasahnya, suatu saat aku bisa memiliki merek sendiri. Kata-kata itu membuatku tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Senyum yang lahir bukan karena pura-pura, melainkan karena keyakinan bahwa aku memang masih punya masa depan. Malam itu, ketika kembali ke kamar, aku merenung cukup lama. Hidupku memang penuh luka, tapi luka itu kini sedang berubah menjadi tekad. Aku tidak lagi hanya duduk menangis di sudut kamar. Aku sudah berdiri, aku sudah mulai berjalan, dan aku yakin suatu hari aku akan berlari kencang hingga semua hinaan tertinggal jauh di belakangku. Aku menatap bayangan diriku di cermin. Mata masih sembab, tapi kali ini ada cahaya baru di sana. Aku berbisik lirih. Air mata sudah cukup, Ran. Sekarang waktunya kau tunjukkan siapa sebenarnya dirimu. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku percaya pada ucapanku sendiri. Hari-hari di butik milik Siska menjadi nafas baru dalam hidupku. Meski tubuhku sering terasa remuk setelah seharian berdiri, melayani pembeli, mengangkat kardus, dan kadang menjahit sederhana, tapi ada kebanggaan yang tak bisa ditukar dengan apapun. Untuk pertama kalinya dalam hidupku aku merasa berguna bukan hanya sebagai pelayan di rumah mertua, melainkan sebagai seseorang yang menghasilkan uang dengan tanganku sendiri. Setiap kali pelanggan tersenyum puas setelah kulayani, hatiku hangat. Ada rasa percaya diri yang tumbuh perlahan. Siska sering memujiku karena sikap ramahku membuat banyak pelanggan betah datang kembali. Ran, kamu ini sebenarnya punya jiwa usaha, tahu? Bukan cuma sekadar pegawai. Kalau serius, aku yakin kamu bisa buka toko sendiri, ucapnya suatu sore sambil membereskan nota penjualan. Ucapan itu membuatku terdiam. Aku tak pernah berani bermimpi sejauh itu, tapi jauh di lubuk hatiku, ada benih kecil yang mulai tumbuh. Meski begitu, jalan yang kupilih tidak mulus. Pulang ke rumah, sindiran demi sindiran terus mengiringiku. Bu Ratna semakin sering mengkritikku. Katanya wajahku kusam, pakaianku tak layak jadi istri seorang Arman, pekerjaanku di butik hanya pekerjaan murahan. Madina pun tak mau kalah. Ia dengan santai menyindir bahwa penghasilanku pasti hanya cukup untuk beli bedak murahan. Aku hanya tersenyum, pura-pura tidak mendengar, padahal di dalam dada ada bara yang kian hari kian menyala. Aku sadar, membalas dengan kata-kata tidak akan ada gunanya. Mereka akan selalu merasa di atas. Satu-satunya cara adalah membuat mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa aku bisa berdiri lebih tinggi dari yang mereka kira. Sejak saat itu aku mulai menabung sungguh-sungguh. Bahkan meski jumlahnya kecil sekali. Aku menahan diri untuk tidak membeli apa-apa kecuali benar-benar perlu. Setiap lembar uangku simpan dengan hati-hati, seakan itu adalah kunci kebebasanku. Suatu malam, saat butik sepi, Siska mengajakku duduk di meja kasir. Ran, minggu depan ada kursus desain singkat. Harganya memang agak mahal, tapi aku rasa ini kesempatan bagus buatmu. Kau punya selera yang unik. Aku sudah lihat caramu menata baju di rak. Selalu ada sentuhan berbeda. Kenapa tidak kau coba?
Aku tercekat. Bayangan biaya langsung membuatku cemas, karena tabunganku masih sedikit sekali. Tapi Siska menggenggam tanganku. Aku tahu kau sedang berjuang. Kalau kau mau, aku bisa bantu bayar sebagian dulu. Anggap saja pinjaman. Air mataku hampir jatuh, tapi kali ini bukan karena sakit hati, melainkan rasa haru. Ada orang yang percaya padaku, di saat suamiku sendiri tidak lagi peduli, di saat mertuaku hanya melihatku seperti beban. Aku mengangguk pelan. Malam itu aku tidur dengan hati berdebar, membayangkan kemungkinan yang sebelumnya tak pernah berani ku sentuh, kemungkinan untuk benar-benar punya masa depan cerah. Kursus itu menjadi pintu baru bagiku. Di kelas kecil itu aku belajar mengenal bahan kain, memadukan warna, menggambar pola sederhana. Awalnya tanganku kaku, garis-garis coretanku berantakan. Namun semakin hari aku semakin terbiasa. Ada rasa puas yang luar biasa setiap kali aku berhasil menyelesaikan satu desain meski sederhana. Guru kursusku bahkan pernah berkata, "Kamu punya gaya yang beda, teruslah berlatih." Pujian itu membuatku semakin yakin. Aku mulai membawa hasil desainku ke butik Siska. Beberapa kali aku memberanikan diri menyarankan model baru untuk koleksi. Dan saat salah satu idemu benar-benar dibuat lalu dijual, aku hampir tak percaya ketika seorang pelanggan memuji potongannya yang unik. Hatiku meledak bahagia, seperti menemukan bagian diriku yang hilang selama ini. Di rumah, aku tetap menyembunyikan semuanya. Bu Ratna tentu akan menertawakan kalau tahu aku sedang belajar desain pakaian. Ia pasti berkata mimpi itu mustahil untuk seorang perempuan biasa sepertiku. Jadi aku memilih diam, menyimpan semangatku dalam-dalam. Biarlah mereka mengira aku hanya sibuk di butik kecil. Aku ingin membuat kejutan besar suatu hari nanti. Namun di balik semangat itu, aku tak bisa memungkiri bahwa lelah sering menghampiri. Kadang tubuhku jatuh sakit karena terlalu memaksakan diri. Ada malam-malam di mana aku menangis diam-diam, bukan lagi karena hinaan, melainkan karena rasa takut. Takut gagal, takut perjuanganku sia-sia. Tapi setiap kali rasa itu datang, aku kembali mengingat wajah Bu Ratna yang sinis, Madina yang angkuh, dan Arman yang membisu. Mereka adalah alasan kenapa aku tidak boleh berhenti. Suatu sore, setelah butik tutup, Siska menepuk pundakku. "Ran, aku lihat matamu berbeda sekarang. Dulu penuh luka, sekarang ada api. Jangan matikan api itu, karena itu yang akan menuntunmu keluar dari semua ini." Aku terdiam lama, merasakan kalimat itu menembus jantungku. Di perjalanan pulang malam itu, aku berjalan lebih tegak. Jalanan lengang, angin malam menerpa wajahku, tapi entah kenapa aku merasa hangat. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa sendirian. Aku bersama mimpiku, bersama tekadku, bersama langkah kecil yang suatu hari akan membawaku menuju jalan besar. Aku tahu perjalanan ini baru saja dimulai, tapi aku yakin aku sudah berada di jalan yang benar. Jalan baru yang akan mengantarku pada kebebasan, pada harga diri yang selama ini mereka injak-injak. Dan aku bersumpah, aku tidak akan berhenti berjalan sampai mereka semua menunduk di hadapanku. Setelah beberapa bulan belajar dan bekerja keras di butik Siska, aku mulai merasakan hasilnya. Keterampilan desain pakaian yang kupelajari mulai menampakkan kualitas. Setiap malam aku duduk di kamar kecil, menjahit kain per kain, mencoba menciptakan potongan sederhana yang memiliki ciri khasku sendiri. Aku mulai membuat beberapa contoh pakaian yang kubawa ke butik Siska untuk dijual. Hari pertama aku menaruh hasil karyaku di etalase, hatiku berdebar. Aku tidak yakin ada orang yang akan membeli, tapi aku harus mencoba. Tak lama,
Seorang pelanggan muda menghampiriku, tersenyum saat melihat desainku. "Cantik sekali. Boleh saya coba pakai besok untuk acara keluarga?" katanya. Kata-kata itu membuat dadaku sesak dengan rasa bahagia. Sejak saat itu, satu persatu, pakaian buatanku mulai laku. Setiap sen yang masuk ke dompetku adalah kemenangan kecil, kemenangan yang selama ini tidak pernah kubayangkan. Aku merasa bangga bukan karena jumlah uangnya, tapi karena itu hasil keringat sendiri. Tidak ada yang memberiku apa-apa dengan harga murah. Semua jerih payah, semua malam panjang yang kuhabiskan menjahit, berdiri di butik, belajar desain, kini mulai membuahkan hasil. Namun, kabar kecil itu tidak tetap tersembunyi lama. Bu Ratna suatu sore datang ke butik Siska. Katanya hanya ingin melihat-lihat. Tatapannya langsung tertuju padaku, penuh keheranan dan sindiran. "Rani, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah pekerjaan seperti ini terlalu rendah untukmu? Seharusnya kau tinggal di rumah, merawat anakku." Suaranya sinis, tapi aku menatapnya datar. "Ibu, saya bekerja untuk hidup saya sendiri," jawabku mantap. Matanya melebar sedikit, tapi ia tak bicara lagi. Aku tahu di balik tatapan itu ada rasa penasaran dan mungkin sedikit takut. Madina pun mendengar kabar ini, entah dari siapa, dan mulai memperhatikan gerak-geriku dengan lebih tajam. Ia datang ke butik beberapa kali, berpura-pura mencari hadiah, tapi jelas tujuannya untuk mengintip hasil kerjaku. Aku tidak peduli. Fokusku hanya satu, terus membuat desain, memperbaiki kualitas, dan menabung. Aku mulai menyimpan uang lebih banyak, memikirkan cara untuk membuka toko kecilku sendiri. Sementara itu, Arman masih tetap menghindar, tidak pernah bertanya tentang keberadaanku atau pekerjaanku. Hal itu semakin memperkuat tekadku. Aku tidak membutuhkan pengakuannya. Aku hanya membutuhkan hasil jerih payahku. Suatu malam, saat sedang menata pakaian baru di etalase, Siska datang menghampiriku. "Ran, kamu harus lihat ini," katanya sambil menunjukkan pesan di ponselnya. Ternyata seorang pelanggan besar tertarik untuk membeli beberapa desainku dalam jumlah banyak. Hatinya berdebar. Ini adalah langkah pertama menuju bisnis yang lebih besar. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan semua kerja keras, semua hinaan, semua pengkhianatan. Dan aku tersenyum untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Mereka yang dulu meremehkanku, yang dulu membuatku merasa tak berharga, tidak akan lagi memiliki kuasa atas hidupku. Aku mulai merasakan rasa puas yang tak pernah kurasakan saat masih menjadi istri yang hanya duduk di rumah. Hari-hari berikutnya aku mulai memikirkan strategi untuk bisnisku sendiri. Aku menabung, membeli mesin jahit kecil, dan mulai menyiapkan ruang di rumahku untuk menjahit lebih banyak. Setiap malam aku bekerja keras, kadang sampai larut, tapi tidak ada rasa lelah yang lebih besar daripada kebanggaan yang kurasakan saat melihat hasil tanganku. Mertua dan Madina mulai memperhatikan perubahan ini. Mereka melihat bahwa aku tidak lagi hanya menangis atau diam. Aku bergerak, aku bekerja, dan aku mulai berdiri sendiri. Aku tahu, mereka belum menyadari seberapa besar ancamanku, tapi aku menikmati proses itu. Aku belajar bahwa kekuatan sejati bukan datang dari bantuan orang lain, melainkan dari keberanian untuk berdiri sendiri meski seluruh dunia menentang. Aku menatap bayangan diriku di jendela butik malam itu. Aku telah menanam benih usaha pertama. Benih yang perlahan akan tumbuh menjadi pohon besar. Dan suatu hari, pohon itu akan menutupi seluruh hinaan, ejekan, dan pengkhianatan yang pernah mereka lakukan padaku. Aku tersenyum sendiri, penuh tekad. "Ini baru permulaan," bisikku pelan pada diri sendiri.
Suatu hari mereka akan melihatku, bukan sebagai Rani yang dulu, tapi sebagai wanita yang berhasil bangkit dari segala hinaan. Beberapa bulan berlalu sejak aku menanam benih usaha pertamaku. Setiap hari aku bekerja tanpa kenal lelah. Aku bangun sebelum matahari muncul, menyiapkan bahan, menjahit, dan merapikan etalase butik Siska. Tanganku sering lecet, tubuhku lelah, tapi hatiku terasa ringan. Untuk pertama kalinya aku merasa memiliki kendali atas hidupku sendiri. Satu persatu pelanggan mulai mengenali hasil karyaku. Mereka datang bukan hanya membeli karena murah, tapi karena kualitas dan sentuhan unik yang kuberikan. Aku mulai mendapatkan pelanggan tetap, orang-orang yang mempercayai seleraku dan bahkan memberi rekomendasi kepada teman-temannya. Setiap kali melihat pelanggan puas dengan hasil jahitanku, hatiku meledak bahagia. Ini adalah bukti bahwa kerja kerasku tidak sia-sia. Penghasilan mulai menumpuk perlahan, cukup untuk membuatku membeli bahan yang lebih baik, mesin jahit tambahan, dan menyimpan sebagian untuk masa depan. Aku merasa seperti sedang membuka pintu menuju kebebasan. Tidak lagi tergantung pada orang yang dulu selalu merendahkan. Aku kini menjadi wanita yang berdiri di atas kakinya sendiri. Tentu saja, perubahan ini tidak luput dari perhatian Bu Ratna dan Madina. Suatu sore, saat aku sedang menyiapkan beberapa pakaian di butik, Bu Ratna muncul bersama Madina. Tatapan mereka menusuk. Aku tahu maksud kedatangan mereka. Ingin mengintip dan mengejek, mungkin juga menilai apakah aku berhasil atau tetap gagal. Rani, kerja di sini saja ya? Kau benar-benar serius? Bu Ratna bertanya dengan nada sinis. Aku menatapnya datar. Ibu, saya serius. Saya ingin hidup mandiri. Madina menyeringai. Hahaha, Rani, kau ini lucu sekali. Dari awal kupikir kau lemah, tapi ternyata kau cukup licik untuk menaruh pakaian di butik orang lain. Tapi jangan senang dulu, itu belum apa-apa. Aku tersenyum tipis. Dalam hati aku berkata, biarlah kau bicara, tapi suatu hari semua kata-kata sinismu akan kembali padamu. Saat itu aku menyadari, kesuksesanku kini bukan hanya tentang uang, tapi tentang harga diriku sendiri. Aku tidak lagi menjadi korban hinaan mereka. Aku mulai menjadi ancaman bagi kesombongan mereka. Di butik, Siska menepuk pundakku. Ran, aku lihat perubahan besar padamu. Kau sudah tidak sama lagi. Orang-orang yang dulu meremehkanmu akan mulai memperhatikan sekarang. Teruslah begini. Aku tersenyum. Rasa puas dan bangga menyelimuti dada. Semua kerja keras dan air mata yang pernah jatuh kini mulai berubah menjadi kekuatan. Aku mulai berpikir lebih jauh. Jika satu butik bisa menampung hasil karyaku, mengapa tidak membuka toko sendiri? Ide itu terus berputar di kepalaku, membuat malam-malamku penuh dengan perencanaan. Aku mulai mencatat semua hal yang perlu dilakukan. Lokasi, modal, desain interior sederhana, dan strategi pemasaran. Setiap catatan adalah satu langkah menuju mimpiku yang lebih besar. Sementara itu, Arman tetap menghindar. Ia jarang menanyakan kabarku, dan bahkan tidak menyoroti perkembangan usahaku. Awalnya aku sempat kecewa, tapi kini aku tak peduli. Aku menyadari, aku tidak membutuhkan pengakuannya. Aku tidak bekerja untuknya, bukan untuk membuktikan sesuatu kepadanya. Aku bekerja untuk diriku sendiri, untuk harga diriku, dan untuk kebebasan yang selama ini kurindukan. Malam itu aku menatap etalase butik yang bersih dan rapi. Lampu-lampu menyorot pakaian hasil kerjaku sendiri. Hati ini terasa hangat, lega, dan bangga. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, masih banyak rintangan menanti, tapi langkah pertama menuju sukses sudah kutapaki. Setiap jahitan, setiap keringat,
Dan setiap keputusan kecil adalah bukti bahwa aku mampu. Aku menarik napas panjang, menatap cermin kecil di sudut butik. "Ran," bisikku pada diri sendiri. "Ini baru awal. Suatu hari mereka akan melihat, bukan hanya pakaian ini, tapi seluruh dirimu yang berdiri sendiri tanpa mereka." Langkahku kini mantap, meski masih banyak halangan. Tapi ada satu hal yang jelas. Aku tidak akan pernah kembali menjadi Rani yang lemah, yang selalu ditindas. Aku sudah menemukan jalanku. Jalanku menuju sukses. Jalanku menuju kebebasan. Jalanku menuju harga diri yang tak bisa direndahkan lagi. Pagi itu udara terasa segar, tapi hatiku lebih segar lagi. Hari ini, untuk pertama kalinya, aku akan melihat hasil nyata dari kerja kerasku selama berbulan-bulan. Pesanan besar dari seorang pelanggan yang ingin membeli beberapa koleksi desainku akhirnya sampai di butik. Aku menatap tumpukan kain dan pakaian yang siap dikirim, dan dadaku penuh dengan rasa bangga yang sulit dijelaskan. Setiap jahitan di pakaian itu adalah bukti perjuanganku. Setiap malam aku terjaga, setiap hari aku lelah, setiap hinaan yang pernah diterima kini terasa seperti bahan bakar yang menyalakan semangatku. Pagi itu aku tersenyum sendiri. Ini adalah momen kecil, tapi bagi diriku, ini adalah keajaiban pertama yang terasa manis. Sementara itu, di rumah mertua, kabar tentang pesanan besar itu mulai tersebar. Bu Ratna dan Madina mendengar dari tetangga atau kerabat yang datang ke butik. Ketika aku menjemput bahan-bahan di pasar, mereka memandangku dengan tatapan penuh penasaran dan sedikit iri. Aku tetap berjalan tenang, menyadari perubahan yang mulai terasa. Arman masih tetap dingin. Ia jarang menanyakan kabarku atau keberhasilan yang kuraih. Aku sempat merasa kecewa, tapi kini hatiku lebih kuat. Aku tahu aku tidak bekerja untuk mendapatkan perhatian atau pujian darinya. Aku bekerja untuk diriku sendiri, untuk hidup yang selama ini selalu kupimpikan tapi tertahan oleh hinaan dan pengkhianatan. Di butik, Siska tersenyum lebar saat melihatku menata pakaian pesanan besar itu. "Ran, lihat, ini baru namanya hasil kerja keras. Kau sudah berkembang pesat. Orang-orang mulai menghargaimu sekarang." Aku tersenyum, tapi dalam hatiku aku tahu ini baru permulaan. Aku tidak akan cepat puas. Jika satu pesanan besar bisa membuat perubahan, bayangkan apa yang bisa kulakukan dalam skala yang lebih luas. Hari itu aku pulang dengan rasa lega. Aku menaruh sebagian uang hasil penjualan di laci kecil, sebagian lagi untuk membeli bahan lebih banyak. Tidak ada yang lebih memuaskan selain mengetahui bahwa aku bisa membiayai diriku sendiri, bahwa aku tidak lagi bergantung pada orang yang merendahkanku. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna datang ke butik dengan alasan ingin melihat-lihat pakaian baru. Matanya yang biasanya sinis kini tampak berbeda. Sedikit heran, sedikit penasaran. "Rani, kau ini berhasil sendiri?" tanyanya hampir tak percaya. Aku menatapnya datar. "Ibu, saya hanya bekerja dan berusaha. Tidak ada yang mustahil kalau kita mau berusaha." Madina pun datang bersamanya, mencoba menyembunyikan rasa iri. Tapi tatapannya tidak bisa menyembunyikan kagetnya. Aku tahu, hari ini mereka mulai menyadari bahwa aku tidak lagi lemah, tidak lagi bisa diatur atau diremehkan. Kesuksesanku kecil tapi nyata, dan itu mulai mengguncang kesombongan mereka. Aku menatap etalase butik, melihat pakaian-pakaian hasil tanganku sendiri tersusun rapi, siap untuk pelanggan lain. Aku tersenyum lega. Ini adalah bukti nyata bahwa kerja keras, kesabaran, dan tekad yang tak tergoyahkan bisa mengubah hidup. Keajaiban pertama ini bukan hanya tentang uang atau penjualan, tapi tentang keyakinan diriku sendiri. Aku bisa berdiri, aku bisa melangkah, dan aku bisa menaklukkan dunia yang dulu selalu tampak menekan. Malam itu aku menatap langit dari jendela butik. Bintang-bintang berkilau, seakan ikut merayakan kemenangan kecilku. Aku tahu masih banyak tantangan di depan,
Masih banyak rintangan yang harus dihadapi. Tapi sekarang aku tahu, selama aku terus berusaha, selama aku tidak menyerah, keajaiban berikutnya pasti akan datang. Dengan langkah mantap, aku menutup butik. Aku berjalan pulang dengan hati ringan, senyum di bibir, dan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Suatu hari, mereka yang dulu menertawakanku akan menyadari siapa Rani sebenarnya. Dan saat itu tiba, aku tidak akan lagi menjadi orang yang dipermainkan. Aku akan menjadi wanita yang dihormati, yang dihargai, dan yang berhasil menaklukkan semua hinaan dengan kerja kerasnya sendiri. Sejak pesanan besar pertama itu, hidupku mulai berubah secara perlahan tapi pasti. Setiap hari aku menatap tumpukan kain, menjahit, menata pakaian, dan melihat hasil jerih payahku mulai laku. Pekerjaan yang dulu terasa melelahkan kini berubah menjadi sumber kebahagiaan yang tak tergantikan. Setiap sen yang masuk ke dompetku adalah bukti nyata bahwa aku mampu mandiri. Hari demi hari, butik Siska semakin ramai karena pelanggan mulai mengenali kualitas desainku. Mereka datang bukan hanya karena ingin membeli pakaian, tapi karena ingin merasakan sentuhan khas yang kuberikan. Bahkan beberapa pelanggan besar mulai menawarkan kerjasama untuk menyediakan koleksi dalam jumlah banyak. Setiap tawaran membuat dadaku berdebar kencang. Ini adalah bukti bahwa langkah-langkah kecil yang kuambil sejak awal kini mulai membuahkan hasil yang signifikan. Kesuksesan ini tentu tidak luput dari perhatian Bu Ratna dan Madina. Kabar tentang peningkatan penjualan dan banyaknya pesanan dari pelanggan besar tersebar cepat. Aku tahu mereka mulai memperhatikan gerak-gerikku, ingin mengetahui sejauh mana aku berhasil. Suatu sore, tanpa aba-aba, Bu Ratna datang ke butik bersama Madina, dengan alasan ingin melihat sendiri apa yang kulakukan. Tatapan mereka menusuk, penuh campuran heran, penasaran, dan sedikit iri. "Rani, aku dengar kau berhasil sendiri?" Bu Ratna bertanya. Suaranya masih mencoba terdengar dingin tapi ada nada tercengang yang sulit disembunyikan. Aku menatapnya datar. Senyum tipis di bibirku. "Ibu, saya hanya bekerja keras. Tidak ada yang instan dalam hidup." Madina mencoba tersenyum sinis, tapi matanya menyorot tajam. Jelas tidak nyaman melihatku berdiri dengan percaya diri. "Hahaha, Rani, siapa yang menyangka kamu bisa seperti ini? Tapi jangan senang dulu. Semua bisa saja berubah," katanya sambil menatap pakaian-pakaian di etalase. Aku hanya mengangkat bahu dan tersenyum. Tidak ada lagi rasa takut atau minder. Aku sudah menemukan kekuatan dalam diriku sendiri. Aku tahu mereka mencoba meremehkanku, tapi kini aku tidak lagi menjadi Rani yang mudah digertak. Aku adalah wanita yang membuktikan dirinya dengan kerja keras. Di butik, Siska menepuk pundakku. "Ran, lihat sekarang. Orang-orang mulai menghargai usahamu. Kau sudah bukan pegawai biasa lagi. Kau punya potensi membuka toko sendiri," ucapnya sambil tersenyum. Aku mengangguk pelan. Semua kerja keras, semua air mata, semua hinaan yang pernah kuterima kini perlahan berubah menjadi momentum besar bagiku. Aku mulai menyusun rencana membuka toko sendiri. Aku menabung lebih banyak, meneliti lokasi yang strategis, dan memikirkan cara menarik lebih banyak pelanggan. Aku tahu langkah ini tidak mudah, tapi hatiku mantap. Aku siap menghadapi risiko, siap menghadapi segala komentar negatif dari orang-orang yang dulu merendahkanku. Sementara itu, Arman tetap dingin. Ia tidak pernah menanyakan keberhasilanku, dan bahkan terlihat semakin jauh. Awalnya aku sempat kecewa, tapi kini hatiku lebih kuat. Aku menyadari bahwa aku tidak membutuhkan pengakuannya. Aku bekerja untuk diriku sendiri, untuk harga diriku, dan untuk kebebasan yang selama ini selalu kupimpikan tapi tertahan oleh hinaan dan pengkhianatan. Hari demi hari, pesanan semakin banyak, pelanggan semakin percaya, dan penghasilanku mulai signifikan. Aku merasa seperti hidupku baru saja memasuki fase yang berbeda. Setiap langkah kecilku sekarang membawa dampak besar. Pakaian yang kukerjakan bukan hanya untuk dijual, tapi menjadi simbol kebangkitanku.
Simbol bahwa Rani yang dulu lemah kini berubah menjadi wanita yang mandiri, yang mampu berdiri sendiri dan bahkan menatap mereka yang meremehkannya dengan kepala tegak. Malam itu aku menatap etalase butik dari luar, melihat lampu-lampu menyorot pakaian hasil tanganku. Hati ini terasa hangat dan penuh kebanggaan. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, masih banyak rintangan di depan, tapi momentum besar ini adalah bukti nyata bahwa semua kerja keras dan kesabaran tidak pernah sia-sia. Aku menarik napas panjang, menatap bayangan diriku di jendela butik. "Ran," bisikku, "ini baru permulaan. Suatu hari mereka akan melihatku bukan hanya sebagai Rani yang lemah, tapi sebagai wanita yang berhasil bangkit dari segala hinaan dan kesombongan mereka." Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar yakin, momentum besar ini bukan hanya tentang uang atau penjualan. Ini adalah kemenangan hatiku, kemenangan harga diriku, dan bukti bahwa air mata dan hinaan yang pernah kualami kini berubah menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Pagi itu terasa berbeda. Udara dingin menelusup ke tulang, tapi hatiku terasa hangat dan penuh semangat. Hari ini adalah hari besar, hari di mana aku akan membuka toko pertamaku sendiri. Semua kerja keras, semua keringat, semua malam yang kulewati dengan jahitan dan air mata, akhirnya membuahkan hasil. Aku menatap bangunan kecil di pinggir jalan yang akan menjadi tempat pertamaku memulai langkah besar. Setiap sudut toko sudah kutata dengan penuh hati-hati. Rak-rak menampung pakaian hasil karyaku sendiri. Setiap lipatan kain rapi, setiap warna tersusun sesuai konsep yang kupikirkan berbulan-bulan. Aku menatap etalase yang sudah kususun semalam dan tersenyum. Semua terlihat sempurna. Ini bukan sekadar toko. Ini adalah simbol kebangkitanku. Simbol bahwa Rani yang dulu lemah kini mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Pelanggan pertama datang lebih cepat dari yang kuperkirakan. Mereka melihat-lihat dengan kagum, mengapresiasi kualitas jahitanku, dan tak lama kemudian beberapa membeli koleksi lengkap. Setiap transaksi yang terjadi membuat dadaku berdebar dan hatiku penuh kebanggaan. Aku menyadari, ini bukan sekadar soal uang. Ini adalah pengakuan nyata bahwa kerja kerasku dihargai. Namun, tidak semua orang senang dengan keberhasilanku. Bu Ratna dan Madina mulai mendengar kabar tentang toko baru ini. Suatu sore, mereka datang ke toko dengan alasan ingin melihat-lihat. Matanya penuh penasaran, tapi juga jelas ada rasa iri yang tak bisa disembunyikan. "Rani, kau benar-benar serius membuka toko sendiri?" tanya Bu Ratna. Suaranya terdengar setengah sinis, setengah tak percaya. Aku menatapnya datar, dengan senyum tipis di bibir. "Ibu, saya serius. Saya ingin hidup mandiri dan bekerja keras untuk masa depan saya sendiri." Madina mencoba menyembunyikan rasa iri, tapi matanya tak bisa berbohong. "Hahaha, siapa sangka Rani bisa seperti ini? Tapi jangan senang dulu. Semua bisa berubah," katanya, mencoba terdengar sombong. Aku hanya tersenyum. Dalam hati merasa kemenangan kecil ini semakin manis karena mereka mencoba meremehkanku. Aku tahu mereka belum menyadari seberapa besar ancamanku bagi kesombongan mereka. Di hari-hari awal, aku bekerja tanpa henti. Menyambut pelanggan, menata stok, menjahit pesanan khusus, dan menjaga kualitas setiap pakaian. Tubuhku sering letih, tapi rasa puas jauh lebih besar daripada rasa capek. Aku menyadari, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Setiap sen yang masuk adalah bukti bahwa aku mampu mandiri. Pesanan mulai meningkat setiap minggu. Pelanggan datang dari berbagai daerah, beberapa bahkan merekomendasikan toko ini kepada teman dan kerabat mereka. Siska selalu menepuk pundakku, tersenyum bangga melihat perubahan drastis dalam hidupku. "Ran, lihat sekarang. Kau sudah punya toko sendiri. Semua kerja kerasmu terbayar. Kau harus terus maju." Namun, semakin besar keberhasilan ini, semakin panas juga perhatian Bu Ratna dan Madina. Mereka mulai sering datang ke toko dengan alasan berbeda, selalu menatap dan menilai setiap gerak-gerikku. Aku tetap tenang, menatap mereka datar, tidak lagi takut atau minder. Aku sudah belajar bahwa kesuksesan tidak perlu dijelaskan,
Ia berbicara dengan sendirinya. Suatu malam, setelah toko tutup, aku duduk sendiri menatap rak-rak penuh pakaian. Hatiku penuh rasa syukur dan bangga. Semua jerih payah, semua hinaan, semua tangis malam kini berubah menjadi kekuatan yang membuatku berdiri tegak. Aku tersenyum pada diri sendiri. Toko ini bukan hanya simbol kesuksesan, tapi juga simbol kebebasanku. Aku tahu perjalanan ini masih panjang. Masih banyak rintangan yang menunggu. Tapi malam itu, aku menatap langit dari jendela toko dan berbisik lirih. Ran, ini baru permulaan. Suatu hari mereka akan melihat seluruh perjuanganmu. Mereka akan tahu siapa Rani sebenarnya. Momentum kesuksesan ini adalah bukti nyata bahwa Rani mampu menaklukkan semua hinaan dan kesombongan. Aku bangkit, berdiri sendiri, dan kini setiap langkahku menuju kejayaan semakin mantap dan pasti. Sejak toko pertamaku dibuka, setiap hari terasa seperti perjalanan panjang yang membahagiakan. Aku belajar banyak tentang cara berbisnis, melayani pelanggan, dan menjaga kualitas. Tapi yang paling membahagiakan adalah saat pelanggan mulai mengenali hasil kerjaku, kembali lagi, dan menjadi pelanggan tetap. Hari-hari awal terasa melelahkan, tapi kini setiap langkah mulai terasa ringan karena ada kepuasan yang nyata. Pelanggan mulai menaruh kepercayaan penuh padaku. Mereka datang bukan hanya membeli pakaian, tapi juga meminta saran gaya, bahan, dan desain khusus. Kadang mereka membawa ide sendiri, dan aku merasa senang bisa mewujudkannya. Suatu pagi, seorang pelanggan setia datang sambil tersenyum. Rani, minggu depan ada pesta keluarga besar. Bisa tolong buatkan beberapa desain unik untuk kami? Kalau bisa cepat selesai. Aku tersenyum, merasakan hati ini berbunga-bunga. Setiap permintaan yang berhasil kutunaikan menambah rasa percaya diriku. Aku mulai menyadari bahwa pelanggan yang puas adalah investasi jangka panjang. Sementara itu, Bu Ratna dan Madina mulai menyadari bahwa kesuksesan yang kuraih tidak main-main. Mereka mendengar kabar tentang pelanggan tetap yang kembali berulang-ulang dan mulai memperhatikan gerak-gerikku lebih tajam. Suatu sore, mereka datang ke toko lagi, mencoba menilai seberapa besar keberhasilanku. Rani, kau ini sepertinya benar-benar berhasil ya? Bu Ratna bertanya dengan nada yang terdengar campur aduk antara heran dan sinis. Aku menatapnya dengan tenang. Ibu, saya hanya bekerja keras. Semua ini hasil jerih payah saya sendiri. Madina mencoba tersenyum, tapi matanya mengungkapkan rasa iri dan cemas. Ia tidak menyangka bahwa Rani yang dulu dianggap lemah kini mampu menaklukkan dunia kecil ini dengan tangannya sendiri. Hahaha, Rani, sepertinya kau memang beruntung. Tapi jangan terlalu percaya diri, semua bisa berubah, katanya sambil menatap rak-rak penuh pakaian. Aku hanya tersenyum tipis, tidak merasa terancam. Kini aku tahu, kesuksesan tidak perlu dijelaskan. Ia berbicara dengan sendirinya. Pelanggan puas, penghasilan stabil, dan reputasi mulai terbentuk. Semua ini adalah bukti bahwa kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Hari-hari berikutnya aku semakin fokus pada pengembangan toko. Aku mulai menerima pesanan khusus dalam jumlah banyak, belajar mengatur stok, dan mengelola waktu dengan lebih efisien. Kadang aku merasa lelah, tapi setiap sen yang masuk menjadi energi baru untukku. Aku merasa hidupku kini sepenuhnya berada di tanganku sendiri. Suatu malam, aku menatap etalase toko yang penuh pakaian dan tersenyum sendiri. Semua ini adalah hasil dari perjalanan panjang, dari tangisan, hinaan, hingga kerja keras yang tak kenal lelah. Aku menyadari, pelanggan tetap bukan hanya berarti stabilnya penghasilan, tapi juga pengakuan atas kemampuan dan usaha yang selama ini aku lakukan. Aku menutup toko malam itu dengan hati penuh syukur. Bulan demi bulan, pelanggan tetap semakin bertambah. Beberapa mulai memesan untuk acara keluarga besar, beberapa untuk keperluan khusus,
dan beberapa bahkan merekomendasikan teman atau kerabat mereka. Penghasilan yang stabil mulai membuatku bisa menabung lebih banyak, membeli bahan berkualitas lebih baik, dan menyiapkan langkah besar berikutnya, membuka cabang atau toko kedua. Di rumah, Bu Ratna dan Madina mulai menunjukkan sikap berbeda. Mereka tak lagi sinis seperti dulu, tapi jelas ada rasa penasaran dan cemas. Mereka mulai sadar bahwa Rani yang mereka remehkan kini telah berubah menjadi ancaman bagi kesombongan mereka sendiri. Setiap kali mereka datang ke toko, aku tetap tersenyum tenang. Aku tidak perlu membalas kata-kata mereka. Kesuksesan sudah berbicara sendiri. Malam itu aku menatap langit dari jendela toko, mengingat semua perjalanan yang kulalui, hinaan, pengkhianatan, air mata, dan kerja keras. Semua itu kini berubah menjadi kekuatan yang membawaku ke titik ini. Aku tersenyum, menutup mata sejenak, dan berbisik, "Ran, kau sudah berdiri tegak. Ini baru awal. Masih banyak hal hebat menunggumu." Sejak toko pertamaku berjalan lancar dan pelanggan tetap mulai berdatangan, hidupku terasa semakin terarah. Setiap hari adalah tantangan baru, tetapi juga kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan ketekunan yang selama ini kupendam. Namun, hari itu berbeda. Hari itu membawa kesempatan besar yang bisa mengubah hidupku secara drastis. Pagi-pagi sekali, seorang wanita muda masuk ke toko, mengenakan pakaian sederhana namun rapi. Matanya berbinar saat melihat etalase yang penuh dengan pakaian hasil desainku. "Permisi, apakah ini Rani?" tanyanya. Aku mengangguk. "Ya, saya Rani. Ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu tersenyum. "Nama saya Clara. Saya bekerja di sebuah perusahaan event dan fashion. Kami sedang mencari desainer untuk koleksi terbaru kami. Seorang teman merekomendasikanmu. Bolehkah saya melihat beberapa desainmu?" Hatiku berdebar luar biasa. Ini adalah peluang besar yang selama ini hanya bisa kupikirkan dalam mimpi. Aku menampilkan beberapa desain terbaikku, menjelaskan proses pembuatan, bahan yang digunakan, dan filosofi setiap potongan. Clara mengamati dengan seksama, sesekali tersenyum dan mencatat sesuatu di ponselnya. Setelah melihat seluruh koleksi, ia tersenyum lebar. "Rani, aku suka sekali. Ini bukan sekadar pakaian, tapi karya seni. Aku yakin perusahaan kami akan tertarik. Bisakah kau membuat beberapa prototipe dalam jumlah banyak untuk kami?" Aku menelan ludah, hampir tidak percaya. "Tentu saja, saya akan berusaha sebaik mungkin." Sejak hari itu, aku bekerja lebih keras daripada sebelumnya. Pesanan dari Clara adalah proyek besar pertama yang bisa membawa nama tokoku lebih dikenal luas. Aku menyewa beberapa asisten sementara, menata produksi, dan memastikan setiap jahitan sempurna. Semua malam kuhabiskan di toko, mengawasi proses, memastikan kualitas tetap terjaga. Berita tentang proyek besar ini tentu sampai ke telinga Bu Ratna dan Madina. Mereka semakin sering mengintip dari jauh, mencoba menilai seberapa besar keberhasilanku. Suatu sore, mereka datang lagi ke toko, kali ini dengan tatapan yang sulit disembunyikan antara penasaran dan iri. "Rani, sepertinya kau ini benar-benar serius dengan pekerjaanmu," kata Bu Ratna. Suaranya terdengar campur aduk antara sinis dan penasaran. Aku menatapnya tenang. "Ibu, saya serius. Semua ini hasil kerja keras saya sendiri. Tidak ada yang instan." Madina menatapku tajam. "Hahaha. Rani, sepertinya kau benar-benar mengancam posisi kami sekarang. Tapi jangan senang dulu. Semua bisa berubah," katanya, berusaha terdengar sombong, tapi jelas ada rasa cemas di matanya. Aku tersenyum tipis. Kini aku sadar, mereka mulai merasakan efek dari kesuksesanku. Aku tidak lagi hanya menjadi istri yang diremehkan atau menantu yang dipermalukan. Aku kini adalah wanita yang berdiri tegak,
yang mampu menaklukkan dunia dengan kemampuan dan ketekunanku sendiri. Pesanan dari Clara berlangsung selama beberapa minggu. Setiap prototipe yang selesai selalu diperiksa dengan teliti, dan setiap kali mendapat pujian, hatiku meledak bahagia. Ini bukan sekadar uang yang masuk rekeningku, tapi pengakuan nyata bahwa Rani bisa bersaing di dunia profesional. Semakin banyak proyek yang berhasil kutuntaskan, semakin besar rasa percaya diriku. Aku mulai memikirkan langkah berikutnya, memperluas toko, menambah lini produk, dan menyiapkan tim yang solid untuk menangani pesanan besar. Semua mimpi yang dulu terasa jauh kini mulai menjadi nyata. Malam itu, setelah semua prototipe selesai, aku duduk sendiri di toko, menatap rak-rak penuh pakaian. Hatiku penuh syukur. Semua kerja keras, semua hinaan, semua tangis malam kini berubah menjadi kekuatan yang membawa keberhasilan nyata. Aku tersenyum pada diri sendiri dan berbisik, "Ran, kau sudah sampai pada titik ini. Masih banyak hal besar menunggumu. Ini baru permulaan." Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Masih ada banyak rintangan, banyak tantangan, dan banyak orang yang meremehkanku. Tapi malam itu aku menyadari satu hal, kesempatan besar bisa datang kapan saja, dan hanya mereka yang siap dan bekerja keras yang mampu menangkapnya. Aku siap. Dan aku yakin, suatu hari nanti, kesuksesan ini bukan hanya akan mengubah hidupku, tapi juga akan menjadi pelajaran bagi mereka yang dulu meremehkanku, bahwa wanita yang sabar, pekerja keras, dan tekun bisa menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Beberapa minggu berlalu sejak proyek besar pertamaku dimulai. Setiap hari terasa padat dan melelahkan, tetapi rasa puas dan kebanggaan jauh lebih besar daripada rasa capek. Aku mengawasi setiap proses pembuatan pakaian, memastikan kualitas tetap terjaga, menyesuaikan desain sesuai permintaan, dan memastikan setiap detail sempurna. Hari demi hari, pesanan dari Clara berjalan lancar. Prototipe demi prototipe berhasil dikirim tepat waktu, dan setiap kali mendapat pujian, hatiku meledak bahagia. Ini bukan hanya tentang uang yang masuk rekening, tapi pengakuan nyata atas kemampuan dan kerja kerasku. Ketika proyek selesai, Clara mengundangku ke kantor perusahaan untuk meninjau hasil akhir. Aku berjalan dengan penuh percaya diri, membawa koleksi lengkap hasil kerja kerasku. Begitu memasuki ruangan, aku disambut dengan senyum lebar dari tim Clara. "Rani, hasilnya luar biasa. Setiap pakaian terlihat sempurna, kualitas sangat memuaskan, dan desainnya unik," kata Clara sambil menatap koleksi dengan kagum. Aku tersenyum, menahan rasa bangga yang sulit dijelaskan. "Terima kasih, Bu Clara. Semua ini hasil kerja keras tim dan usaha saya sendiri." Setelah presentasi selesai, Clara menepuk pundakku. "Rani, kami ingin bekerja sama lebih banyak lagi di masa depan. Dengan kualitas seperti ini, kami yakin perusahaan kami bisa memperluas kerja sama denganmu." "Bagus sekali." Hati ini terasa meledak bahagia. Proyek ini bukan hanya sukses besar, tapi juga membuka jalan bagi peluang lain yang lebih luas. Aku tahu, ini adalah titik balik dalam hidupku. Dari seorang menantu yang selalu dipermalukan menjadi wanita profesional yang diakui kemampuannya. Kabar tentang kesuksesanku tentu sampai ke telinga Bu Ratna dan Madina. Mereka mulai menyadari bahwa hinaan dan ejekan mereka tidak lagi berdampak padaku. Kesuksesanku nyata, dan perlahan-lahan menggeser posisi mereka. Suatu sore, mereka datang lagi ke toko, kali ini dengan tatapan campur aduk antara iri, penasaran, dan tak percaya. "Rani, sepertinya kau benar-benar berhasil," kata Bu Ratna. Suaranya terdengar lemah namun masih mencoba terdengar dingin. Aku menatapnya datar, dengan senyum tipis di bibir. "Ibu, semua ini hasil kerja keras saya sendiri. Tidak ada yang instan dalam hidup." Madina mencoba tersenyum, tapi matanya memperlihatkan ketidaknyamanan. Ia tidak menyangka bahwa Rani yang dulu lemah kini menjadi wanita yang dihormati,
yang mampu menaklukkan dunia profesional. Hahaha. Rani, sepertinya kau memang ancaman bagi kami sekarang. Tapi jangan senang dulu, semua bisa berubah, katanya sambil menatap rak-rak penuh pakaian. Aku tersenyum, menahan diri. Kini aku menyadari, kesuksesan tidak perlu dijelaskan. Ia berbicara sendiri. Pelanggan puas, penghasilan meningkat, dan reputasi mulai terbentuk. Semua ini adalah bukti bahwa kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Hari demi hari, penghasilan mulai meningkat signifikan. Aku bisa menabung lebih banyak, membeli bahan berkualitas lebih baik, dan mulai memikirkan ekspansi lebih besar. Toko cabang kedua, lini pakaian baru, dan tim yang lebih profesional. Semua mimpi yang dulu terasa jauh kini mulai menjadi nyata. Malam itu aku menatap rak-rak penuh pakaian, merasakan rasa syukur yang mendalam. Semua hinaan, semua tangis malam, semua ejekan kini berubah menjadi kekuatan. Aku tersenyum pada diri sendiri dan berbisik, "Ran, kau sudah sampai titik ini. Masih banyak hal besar menunggumu. Ini baru permulaan." Aku tahu perjalanan ini masih panjang. Masih ada banyak tantangan. Tapi malam itu aku merasa yakin. Kesuksesan ini bukan hanya tentang uang, tapi tentang harga diri, kebebasan, dan pengakuan atas kemampuan yang selama ini diremehkan. Suatu hari nanti, mereka yang dulu meremehkanku akan menyadari siapa Rani sebenarnya. Dan aku siap. Kesuksesan proyek besar pertamaku telah membuka jalan baru dalam hidup. Dari seorang istri yang selalu dipermalukan, aku kini berdiri tegak sebagai wanita yang mampu membuktikan diri dengan kerja keras dan tekad. Tapi aku tidak ingin berhenti di sini. Aku tahu, untuk benar-benar mengukir namaku dan mendapatkan kebebasan finansial yang sesungguhnya, aku harus mengambil langkah besar berikutnya, ekspansi toko. Hari itu aku duduk di butik, menatap catatan dan laporan keuangan. Setiap angka yang kutulis bukan sekadar uang, tapi bukti nyata dari perjalanan panjang yang kulalui. Aku mulai merancang strategi untuk membuka cabang baru, menyusun rencana pemasaran, dan menyiapkan tim yang lebih solid. Siska yang selalu mendukungku duduk di sampingku, menatap catatan itu sambil tersenyum. "Ran, aku kagum. Kau benar-benar serius ingin mengembangkan bisnismu. Aku yakin dengan rencana yang matang, ini akan berhasil." Aku mengangguk. Aku tidak mau setengah-setengah. Aku ingin toko kedua lebih besar, lebih profesional, dan bisa menyaingi butik-butik ternama. Ini bukan soal uang lagi, Siska. Ini tentang membuktikan bahwa Rani bisa bangkit dari hinaan dan tetap berdiri tegak. Selama beberapa minggu berikutnya, aku sibuk menyiapkan lokasi untuk cabang baru. Aku meneliti tempat strategis, menghitung target pelanggan, dan merancang konsep toko yang lebih modern. Setiap detail diperhatikan, dari tata letak rak, pencahayaan, hingga sistem pembayaran yang lebih efisien. Aku ingin pelanggan merasakan pengalaman berbeda saat masuk ke toko baruku. Sementara itu, di rumah, Bu Ratna dan Madina mulai mendengar kabar tentang rencana ekspansiku. Mereka tampak gelisah, sering menanyakan kabar, dan kadang datang ke toko tanpa alasan jelas. Aku tetap tersenyum tenang, tidak lagi merasa takut atau minder. Aku tahu, setiap langkahku kini berdampak pada mereka yang dulu meremehkanku. "Rani, kau benar-benar berani ya, membuka cabang baru," kata Bu Ratna suatu sore. Suaranya terdengar campur aduk antara sinis dan cemas. Aku menatapnya datar. Senyum tipis menghiasi bibirku. "Ibu, ini semua hasil kerja keras saya sendiri. Tidak ada yang instan. Semua ini untuk masa depan saya." Madina menatapku tajam, mencoba menutupi rasa iri dan cemas. "Hahaha, Rani, sepertinya kau memang mengancam posisi kami sekarang. Tapi jangan senang dulu, semua bisa berubah," katanya. Aku hanya tersenyum.
Kini aku tahu, kesuksesan tidak perlu dijelaskan. Ia berbicara sendiri. Pelanggan mulai berdatangan ke toko pertama, reputasi membaik, dan penghasilan semakin stabil. Semua ini adalah bukti bahwa kerja keras selalu membawa hasil. Cabang baru akhirnya siap dibuka. Aku menata ulang desain interior, memastikan setiap pakaian tertata rapi, dan mempersiapkan tim untuk menyambut pelanggan baru. Malam sebelum pembukaan, aku duduk menatap rak-rak penuh pakaian, merasakan campuran perasaan antara tegang dan bangga. Semua kerja keras, semua air mata, semua hinaan kini berubah menjadi kekuatan yang membawaku ke titik ini. Hari pembukaan cabang baru tiba. Pelanggan mulai berdatangan sejak pagi, beberapa bahkan datang dari luar kota karena mendengar kabar pembukaan toko baru. Aku tersenyum menyambut mereka, merasakan kepuasan luar biasa saat melihat wajah-wajah puas dan senyum bahagia pelanggan. Sementara itu, Bu Ratna dan Madina tampak hadir secara diam-diam di dekat toko. Mereka menatap dari kejauhan, jelas iri dan panik melihat banyaknya pelanggan yang datang. Aku menatap mereka sekilas, tersenyum tipis, dan merasa kemenangan kecil ini semakin manis karena mereka mulai menyadari kekuatan Rani yang sebenarnya. Malam itu, setelah semua pelanggan pulang, aku duduk sendiri di cabang baru, menatap lampu-lampu yang memantul di rak-rak pakaian. Hatiku penuh syukur. Semua perjalanan panjang yang kulalui, dari hinaan, air mata, hingga kerja keras tanpa henti, kini membuahkan hasil yang nyata. Aku tersenyum dan berbisik pada diri sendiri. Ran, ini baru permulaan. Masih banyak hal besar menunggumu. Suatu hari mereka akan tahu siapa Rani sebenarnya. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, masih banyak rintangan yang menunggu. Tapi malam itu aku yakin, dengan tekad, kerja keras, dan kesabaran, aku bisa mencapai puncak yang selama ini kupikir tidak mungkin. Aku siap menghadapi semua tantangan yang datang. Sejak cabang baru resmi dibuka, hidupku berubah drastis. Setiap hari penuh kesibukan, tapi juga penuh kepuasan. Pelanggan datang dari berbagai daerah, beberapa bahkan dari kota lain karena mendengar kabar toko baru Rani. Reputasi yang kulangitkan dari nol kini mulai dikenal luas, dan setiap transaksi terasa seperti kemenangan pribadi. Pemasukan meningkat pesat. Keuntungan yang sebelumnya hanya cukup menutup biaya operasional kini melampaui ekspektasi. Aku mulai menabung lebih banyak, menginvestasikan sebagian untuk memperbaiki fasilitas toko, membeli bahan berkualitas tinggi, dan membayar gaji karyawan dengan layak. Semua keputusan yang kuambil terasa tepat, dan setiap malam aku menatap laporan keuangan dengan hati penuh bangga. Tentu saja, kabar tentang kesuksesanku sampai ke telinga Bu Ratna dan Madina. Mereka mulai panik. Suatu sore, mereka datang lagi ke cabang baru, mencoba menyembunyikan rasa iri dan cemas di wajah mereka. Rani, sepertinya cabang baru ini berhasil besar ya? Tanya Bu Ratna. Suaranya terdengar cemas tapi masih mencoba terdengar dingin. Aku tersenyum tipis, menatapnya dengan tenang. Ibu, semua ini hasil kerja keras saya sendiri. Tidak ada yang instan. Semua ini untuk masa depan saya. Madina menatapku tajam, berusaha menutupi rasa iri. Hahaha. Rani, sepertinya kau benar-benar mengancam posisi kami sekarang. Tapi jangan senang dulu, semua bisa berubah, katanya. Mencoba terdengar sombong tapi jelas ada rasa takut di matanya. Aku menatap mereka dengan tenang. Kini aku tidak lagi takut atau minder. Setiap langkah yang kulakukan kini berdampak nyata. Kesuksesan ini berbicara sendiri. Pelanggan puas, penghasilan stabil, dan reputasi semakin solid. Aku tersenyum, mengetahui bahwa mereka mulai merasa terancam. Hari demi hari,
Keuntungan dari kedua toko semakin melimpah. Aku mulai memikirkan ekspansi berikutnya, menambah lini produk baru, dan memperluas jangkauan pemasaran. Aku sadar, ini bukan hanya soal uang. Ini tentang membuktikan diri, membangun harga diri, dan membebaskan diriku dari hinaan serta kesombongan mereka yang dulu meremehkanku. Malam itu, aku duduk di cabang baru, menatap laporan keuangan terakhir. Hatiku dipenuhi rasa syukur dan kebanggaan. Semua tangisan malam, hinaan, dan kerja keras tak kenal lelah kini berubah menjadi bukti nyata bahwa Rani mampu berdiri tegak dan menaklukkan tantangan hidup. Aku menutup laporan, tersenyum pada diriku sendiri, dan berbisik, "Ran, kau sudah sampai pada titik ini. Masih banyak rintangan di depan, tapi dengan tekad dan kerja keras, tidak ada yang mustahil. Suatu hari nanti, mereka yang meremehkanmu akan menyesal telah menyepelekanmu." Di luar, Bu Ratna dan Madina terus mengintai, kali ini dengan rasa cemas yang sulit disembunyikan. Mereka tahu, kemenangan mereka atasku mulai terkikis. Dan aku tahu, ini baru permulaan dari perjalanan panjangku menuju kesuksesan yang lebih besar. Aku menatap lampu-lampu toko yang memantul di rak-rak pakaian, merasa damai dan bangga. Keuntungan melimpah bukan sekadar angka di laporan, tapi simbol kebebasan, kerja keras, dan keberhasilan seorang wanita yang dulu diremehkan. Malam itu aku menutup mata dengan senyum, menyadari satu hal, perjalanan ini belum selesai. Masih banyak langkah besar yang harus kuambil, masih banyak peluang yang harus kucapai, dan masih banyak pelajaran yang menungguku. Tapi aku siap menghadapi semuanya, dengan kepala tegak dan hati penuh percaya diri. Keuntungan melimpah dari kedua toko memberi rasa percaya diri yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku duduk di ruang kerjaku sambil menatap laporan keuangan dan catatan strategi ekspansi. Semua angka itu bukan sekadar uang, tapi bukti nyata dari perjalanan panjang yang kulalui, dari hinaan, tangisan, hingga kerja keras tanpa henti. Aku tahu, untuk benar-benar menaklukkan kesombongan Bu Ratna dan Madina, aku harus mengambil langkah berani. Tidak cukup hanya dengan membuka cabang baru atau menambah lini produk. Aku harus menunjukkan bahwa Rani yang dulu diremehkan kini mampu memegang kendali penuh atas hidupnya. Pagi itu aku menghubungi beberapa supplier besar dan rekan bisnis potensial. Aku mulai merancang kontrak eksklusif, menjamin kualitas produk, dan menyiapkan kampanye besar untuk memperluas jangkauan pasar. Setiap keputusan yang kuambil adalah langkah berani, karena menyangkut reputasi dan masa depanku. Sementara itu, kabar tentang ekspansi besar dan proyek eksklusif mulai terdengar di lingkungan sosial Bu Ratna dan Madina. Mereka mulai merasa terancam. Suatu sore, mereka datang ke cabang baru, kali ini dengan wajah yang jelas menunjukkan cemas dan penasaran. "Rani, apa benar kau akan membuat kontrak eksklusif dengan supplier besar?" tanya Bu Ratna dengan nada tak percaya, tapi tetap mencoba terdengar dingin. Aku menatapnya datar, tersenyum tipis. "Ibu, semua ini hasil kerja keras saya sendiri. Tidak ada yang instan. Ini langkah yang harus saya ambil untuk masa depan saya dan bisnis saya." Madina menatapku tajam, mencoba menutupi rasa iri. "Hahaha, Rani, sepertinya kau benar-benar berani sekarang. Tapi jangan senang dulu, semua bisa berubah," katanya, tapi jelas matanya menunjukkan rasa takut. Aku hanya tersenyum. Kini aku tahu, keberanianku bukan hanya soal bisnis, tapi juga soal membuktikan diri. Kesuksesan ini berbicara sendiri, dan setiap langkah berani yang kuambil membuat mereka semakin panik. Hari demi hari, kontrak eksklusif dan proyek baru mulai berjalan. Aku mengawasi setiap detail, memastikan kualitas tetap terjaga, dan menjaga reputasi. Setiap langkah berani yang kuambil kini membuahkan hasil nyata. Penjualan meningkat drastis, pelanggan tetap semakin loyal,
dan penghasilan bertambah signifikan. Malam itu, aku duduk di ruang kerjaku sambil menatap lampu-lampu kota dari jendela. Hatiku penuh rasa syukur dan bangga. Semua hinaan, ejekan, dan tangisan malam kini berubah menjadi kekuatan yang membawaku ke titik ini. Aku tersenyum pada diri sendiri dan berbisik, "Ran, kau sudah sampai pada titik ini. Masih banyak hal besar menunggumu. Suatu hari nanti, mereka yang meremehkanmu akan menyesal telah menyepelekanmu." Aku sadar bahwa langkah berani ini bukan hanya tentang uang atau bisnis, tapi tentang harga diri, kebebasan, dan bukti bahwa Rani mampu mengalahkan segala hinaan yang pernah diterimanya. Malam itu aku menutup mata dengan rasa puas, mengetahui bahwa kesuksesan ini adalah hasil dari kerja keras, keberanian, dan ketekunan yang tak pernah luntur. Seiring berjalannya waktu, bisnis Rani berkembang pesat. Cabang pertama dan kedua berjalan lancar, proyek eksklusif berjalan sukses, dan penghasilan kini melimpah. Tapi yang lebih penting bagiku adalah bagaimana kesuksesan ini mulai mengguncang kesombongan Bu Ratna dan Madina. Pagi itu, aku menyiapkan paket pesanan besar untuk pelanggan VIP. Tanganku cekatan, pikiranku fokus, dan hatiku terasa ringan. Semua kerja keras yang kulalui sejak hinaan pertama kini membuahkan hasil. Aku tersenyum sendiri, mengetahui bahwa setiap langkah yang kuambil bukan hanya untuk diriku, tapi juga sebagai pelajaran bagi mereka yang pernah meremehkanku. Tak lama kemudian, Bu Ratna dan Madina datang ke toko lagi, dengan alasan ingin melihat-lihat koleksi terbaru. Tapi tatapan mereka jelas tidak hanya penasaran, tapi juga cemas. Mereka mulai menyadari bahwa Rani kini bukan lagi wanita yang bisa dipermalukan dengan kata-kata. "Rani, sepertinya koleksimu semakin diminati banyak orang," ucap Bu Ratna, mencoba terdengar dingin, tapi nada cemasnya sulit disembunyikan. Aku menatapnya datar, tersenyum tipis. "Ibu, semua ini hasil kerja keras saya sendiri. Tidak ada yang instan. Semua ini untuk masa depan saya." Madina mencoba tersenyum, tapi matanya memperlihatkan ketakutan yang jelas. "Hahaha, Rani, sepertinya kau benar-benar mengancam posisi kami sekarang. Tapi jangan senang dulu, semua bisa berubah," katanya, tapi suaranya terdengar tidak yakin. Aku menahan senyum. Kali ini aku merasa kemenangan ini manis karena mereka mulai merasakan efek nyata dari kesuksesanku. Aku tidak lagi takut, tidak lagi minder, dan setiap langkah yang kuambil kini memberikan dampak langsung bagi mereka yang dulu meremehkanku. Hari-hari berikutnya aku mulai memperluas pemasaran online, menerima pesanan dari berbagai kota, dan memperkuat brandku. Pelanggan mulai mengenal nama Rani sebagai desainer profesional yang mampu menyediakan kualitas tinggi dengan pelayanan terbaik. Kesuksesan ini bukan hanya finansial, tapi juga prestise yang membungkam hinaan mereka. Sementara itu, Bu Ratna dan Madina mulai panik. Mereka sering datang diam-diam ke toko, mencoba menilai sejauh mana pengaruhku terhadap pelanggan dan reputasi. Aku menyadari setiap langkah mereka. Tapi kini aku tersenyum tenang. Aku sudah belajar bahwa kesuksesan tidak perlu dijelaskan. Ia berbicara sendiri. Suatu sore, aku menerima telepon dari salah satu pelanggan lama yang kini menjadi pelanggan VIP. Mereka ingin memesan dalam jumlah besar untuk acara perusahaan. Aku tersenyum, mengetahui bahwa setiap kerja kerasku kini membuahkan hasil nyata, dan aku memiliki kontrol penuh atas bisnisku. Malam itu, aku duduk di ruang kerjaku, menatap laporan keuangan, pesan pelanggan, dan rencana ekspansi berikutnya. Hatiku dipenuhi rasa syukur, kebanggaan, dan kepuasan. Semua hinaan, ejekan, dan tangisan malam kini berubah menjadi kekuatan nyata yang membawaku ke puncak. Aku menatap lampu-lampu kota dari jendela, tersenyum pada diriku sendiri, dan berbisik, "Ran, kau sudah sampai titik ini. Masih banyak hal besar menunggumu. Suatu hari nanti, mereka yang meremehkanmu akan benar-benar menyadari siapa Rani sebenarnya."
Malam pun tiba, dan aku menutup toko dengan perasaan damai. Kesombongan yang dulu menekan hidupku kini perlahan hancur, digantikan oleh rasa hormat, pengakuan, dan keberhasilan yang tidak bisa dibantah lagi. Aku tahu, ini baru permulaan dari perjalanan panjang menuju kesuksesan yang lebih besar dan kebebasan penuh dari hinaan masa lalu. Seiring waktu, bisnis Rani semakin berkembang pesat. Cabang pertama dan kedua berjalan lancar, proyek eksklusif sukses besar, dan keuntungan yang masuk setiap hari membuatku semakin percaya diri. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana aku mulai mendominasi pasar, menunjukkan bahwa kerja keras, keberanian, dan ketekunan mampu mengubah seorang wanita yang dulu diremehkan menjadi sosok yang dihormati dan diakui. Pagi itu, aku datang lebih awal ke toko cabang kedua. Setiap rak sudah tertata rapi, staf siap menyambut pelanggan, dan stok bahan mencukupi untuk pesanan yang terus berdatangan. Hatiku terasa bangga saat melihat semua ini, bukti nyata bahwa Rani mampu mengatur, memimpin, dan mendominasi bisnis sendiri. Tak lama kemudian, telepon berbunyi. Clara, rekan bisnisku, memberitahukan ada proyek besar berikutnya. Pesanan untuk seluruh jaringan perusahaan dengan jumlah puluhan lusin pakaian berkualitas tinggi. Aku tersenyum, mengetahui bahwa langkah-langkah berani yang kuambil sebelumnya kini membuahkan hasil nyata. Sementara itu, Bu Ratna dan Madina semakin gelisah. Mereka sering datang ke toko, mengintip dari jauh, mencoba menilai sejauh mana pengaruh dan reputasi Rani terhadap pelanggan. Namun kini, aku tidak lagi takut. Aku menyadari bahwa dominasi yang kulakukan bukan sekadar untuk bisnis, tapi juga sebagai jawaban atas hinaan, ejekan, dan kesombongan mereka. Rani, sepertinya kau benar-benar menguasai semuanya sekarang, kata Bu Ratna suatu sore. Nada suaranya terdengar campur aduk antara tak percaya dan cemas. Aku menatapnya datar, tersenyum tipis. Ibu, semua ini hasil kerja keras saya sendiri. Tidak ada yang instan. Semua ini untuk masa depan saya dan bisnis saya. Madina menatapku tajam, mencoba menutupi rasa iri dan panik. Hahaha. Rani, sepertinya kau benar-benar mengancam posisi kami sekarang. Tapi jangan senang dulu, semua bisa berubah, katanya, tapi matanya jelas memperlihatkan ketakutan yang sulit disembunyikan. Aku hanya tersenyum, menahan diri. Kini aku tahu, kesuksesan dan dominasi ini berbicara sendiri. Pelanggan loyal, penghasilan meningkat drastis, dan reputasi sebagai wanita profesional yang mampu mengelola bisnis dengan baik membuatku semakin kuat. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperluas jaringan pemasaran, menambah staf profesional, dan memperkuat brand. Aku menyiapkan strategi jangka panjang untuk memastikan setiap cabang berjalan optimal dan tetap menghasilkan keuntungan besar. Dominasi yang kujalankan bukan hanya soal penghasilan, tapi juga tentang menunjukkan kemampuan, harga diri, dan keberanian untuk berdiri tegak melawan hinaan masa lalu. Malam itu, aku duduk di ruang kerjaku, menatap laporan keuangan terbaru. Hati ini dipenuhi rasa syukur dan bangga. Semua hinaan, ejekan, dan tangisan malam kini berubah menjadi kekuatan nyata yang membawaku ke puncak. Aku tersenyum pada diriku sendiri dan berbisik, Ran, kau sudah sampai pada titik ini. Masih banyak hal besar menunggumu. Suatu hari nanti, mereka yang meremehkanmu akan menyadari siapa Rani sebenarnya. Di luar, Bu Ratna dan Madina tampak panik. Mereka tahu, dominasi Rani kini nyata. Mereka tidak lagi bisa meremehkanku, dan setiap langkah yang kulakukan membuat mereka semakin sadar bahwa kekuatan dan kesuksesan tidak bisa diabaikan. Aku menatap lampu-lampu kota dari jendela toko, tersenyum penuh puas. Dominasi penuh yang kulakukan bukan sekadar soal bisnis, tapi simbol kebebasan, harga diri, dan bukti bahwa seorang wanita yang tekun, sabar, dan berani bisa meraih kesuksesan luar biasa. Malam itu aku menutup mata dengan perasaan damai, mengetahui bahwa perjalanan panjang ini baru setengah jalan menuju puncak sejati. Kesuksesan yang kulalui sejak membuka cabang pertama hingga kedua, ditambah proyek eksklusif dan dominasi pasar, membuatku semakin percaya diri. Kini, bukan hanya tentang bisnis,
tapi juga soal harga diri dan menunjukkan bahwa hinaan, ejekan, serta kesombongan Bu Ratna dan Madina tidak lagi memengaruhi hidupku. Aku duduk di ruang kerjaku sambil menatap catatan rencana balas dendam yang sudah kususun matang. Semua langkah diperhitungkan, elegan, cerdas, tanpa merugikan diriku sendiri, tapi cukup untuk membuat mereka merasa kehilangan kendali dan panik. Ini bukan balas dendam kasar, tapi balas dendam yang menunjukkan bahwa Rani kini menjadi wanita yang tidak bisa dipermainkan lagi. Langkah pertama adalah menegaskan pengaruhku dalam keluarga. Aku mulai secara diam-diam mengambil alih beberapa urusan finansial Arman, tanpa mengumbar maksudku. Arman, yang dulu sering mengabaikan dan bersikap acuh, kini mulai merasakan bahwa aku memiliki kontrol atas beberapa aspek penting dalam hidupnya, termasuk nafkah yang selama ini menjadi tanggung jawabnya. Hari itu aku mengatur pertemuan dengan Arman di rumah. Dengan tenang aku berkata, "Mas, aku ingin memastikan semua kebutuhan kita tercukupi. Aku sudah menyiapkan sebagian uang hasil kerja kerasku untuk keperluan keluarga. Aku ingin kita bisa merencanakan masa depan dengan baik." Arman terkejut. Matanya melebar. Ia tidak menyangka aku akan begitu berani mengambil inisiatif. Aku tersenyum tipis. Ini bukan tentang mengendalikan, tapi menunjukkan bahwa aku mampu berdiri sendiri dan memikirkan masa depan keluarga tanpa harus tergantung padanya. Sementara itu, Bu Ratna dan Madina mulai merasakan getaran yang berbeda. Mereka melihat perubahan sikap Arman, melihatku lebih percaya diri, dan menyadari bahwa keberhasilanku bukan sekadar kebetulan. Mereka datang lagi ke toko, mencoba menutupi rasa cemas, tapi jelas wajah mereka menunjukkan ketakutan. "Rani, sepertinya kau benar-benar mengatur segalanya sekarang," kata Bu Ratna. Suaranya terdengar bergetar. Aku menatapnya dingin, tapi tetap elegan. "Ibu, semua ini hasil kerja keras saya sendiri. Tidak ada yang instan. Semua ini demi masa depan saya dan keluarga saya. Tidak ada yang harus diubah atau dipermasalahkan." Madina mencoba tersenyum, tapi matanya memperlihatkan ketidaknyamanan yang nyata. "Hahaha, Rani, kau memang hebat, tapi jangan senang dulu," katanya, tapi suaranya terdengar tak meyakinkan. Langkah berikutnya adalah menunjukkan kesuksesan finansialku. Aku mulai membeli beberapa aset penting, mobil baru, perabot mewah untuk rumah sendiri, dan beberapa properti. Semua dilakukan dengan elegan, tanpa pamer, tapi cukup untuk membuat mereka sadar bahwa aku kini bukan lagi wanita yang bisa dipandang sebelah mata. Suatu sore, aku sengaja mengundang Bu Ratna dan Madina untuk melihat rumah baru yang kubeli. Mereka datang, penasaran dan tak percaya. Aku menyambut mereka dengan senyum ramah, menuntun mereka masuk, memperlihatkan hasil kerja kerasku. Tatapan mereka berubah dari sinis menjadi tak percaya dan cemas. "Rani, semua ini hasil kerja kerasmu?" tanya Bu Ratna. Suaranya terdengar lemah. Aku mengangguk. "Ibu, semua ini hasil kerja keras saya sendiri. Tidak ada yang instan. Semua ini untuk masa depan saya, dan untuk menunjukkan bahwa seorang wanita bisa bangkit dari hinaan dan tetap berhasil." Madina hanya terdiam, menatap sekeliling dengan mata membesar. Aku tersenyum tipis. Ini adalah momen kemenangan yang sudah lama ku cari. Kesombongan mereka runtuh tanpa harus kubuat gaduh, tanpa harus membalas dengan kasar. Semua terlihat elegan, tapi cukup menusuk hati mereka. Setelah itu, aku mulai mengatur bisnis agar Arman benar-benar bergantung padaku secara profesional. Semua kontrak besar, negosiasi penting, dan pengaturan proyek kini berada di tanganku. Bu Ratna dan Madina semakin panik melihat dominasi ini. Mereka menyadari bahwa wanita yang dulu diremehkan kini memegang kendali, dan semua itu dilakukan dengan elegan dan tanpa pertengkaran. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang kerja, menatap lampu-lampu kota dari jendela. Hatiku dipenuhi rasa puas. Semua hinaan, ejekan, dan air mata masa lalu kini berubah menjadi kemenangan nyata. Aku tersenyum dan berbisik, "Ran, ini baru permulaan. Suatu hari nanti mereka akan benar-benar sadar siapa Rani sebenarnya." Kesuksesan ini bukan sekadar uang,
tapi simbol kebebasan, harga diri, dan bukti bahwa seorang wanita yang sabar, tekun, dan berani bisa mengalahkan kesombongan orang lain tanpa kehilangan kelas dan elegansi. Setelah sekian lama merencanakan langkah demi langkah, malam itu aku duduk di ruang kerjaku, menatap segepok uang hasil kerja keras sendiri yang tersusun rapi di meja. Rasanya manis, bukan sekadar karena nominalnya, tapi karena setiap lembar uang itu adalah bukti perjuangan, air mata, dan kerja keras tanpa kenal lelah. Ini adalah alatku untuk membalas hinaan dan kesombongan yang selama ini menekan hidupku. Aku tahu, Bu Ratna dan Madina tidak akan pernah menghargai kata-kata atau ancaman biasa. Mereka hanya bisa mengerti bahasa kekuatan finansial. Dan malam itu, aku siap menunjukkan siapa Rani sebenarnya. Langkah pertama adalah mengembalikan nafkah Arman. Selama ini, ia sering mengabaikan tanggung jawabnya, menyerahkan segalanya padaku atau bahkan mengacuhkan urusan finansial rumah tangga. Aku memanggilnya ke rumah dengan sikap tenang. Mas, ini uang yang kuberikan untuk keperluan keluarga. Aku ingin semua tercukupi, dan aku ingin kau tahu bahwa aku mampu mengatur semuanya sendiri, kataku sambil menyerahkan amplop tebal berisi uang tunai. Arman menatapku dengan campuran terkejut dan tak percaya. Rani, ini, kau serius? Aku tersenyum, menatap matanya. Sangat serius. Mas, semua ini hasil kerja kerasku sendiri. Aku ingin kita bisa merencanakan masa depan dengan baik. Tidak ada lagi yang tersisa untuk disia-siakan. Arman hanya terdiam, sadar bahwa kini posisinya berbeda. Ia tidak lagi menjadi satu-satunya pengatur dalam keluarga. Aku berdiri tegak, dan untuk pertama kalinya ia melihatku bukan sebagai istri yang bisa dipermainkan, tapi sebagai partner sejajar yang penuh kekuatan dan keberanian. Langkah berikutnya adalah membeli kesombongan Bu Ratna dan Madina dengan uang hasil kerjaku sendiri. Aku menyiapkan pertemuan kecil di rumah, mengundang mereka dengan alasan ingin berdiskusi soal keluarga. Saat mereka datang, aku menyambut mereka dengan senyum elegan dan menata meja penuh amplop berisi uang, cukup besar untuk membuat siapapun tercengang. Rani, ini, apa maksudmu? Tanya Bu Ratna, matanya membesar, nada suaranya bergetar karena tidak percaya. Aku menatapnya datar, dengan ketenangan yang menakjubkan. Ibu, semua ini hasil kerja keras saya sendiri. Ini untuk menutupi semua kesalahan dan hinaan yang pernah saya terima, dan sekaligus menunjukkan bahwa seorang wanita yang bekerja keras tidak akan pernah diremehkan. Uang ini bukan untuk menimbulkan permusuhan, tapi untuk mengembalikan kesadaran bahwa kesombongan tidak ada harganya jika dibandingkan dengan kerja keras dan ketekunan. Madina hanya bisa terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Tatapannya menunjukkan campuran takut, iri, dan tak percaya. Aku tersenyum tipis, mengetahui bahwa rencanaku berhasil. Mereka merasakan getaran kekalahan tanpa aku harus berteriak atau bersikap kasar. Setelah itu, aku menata ulang peran dalam keluarga. Aku menunjukkan bahwa semua urusan penting kini berada di tanganku. Kontrak bisnis, pengaturan keuangan, dan perencanaan masa depan keluarga. Bu Ratna dan Madina menyadari bahwa kekuasaan mereka kini digantikan oleh kesuksesan dan kecerdikanku. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang kerja, menatap lampu-lampu kota dari jendela. Hati ini dipenuhi rasa puas dan damai. Semua hinaan, ejekan, dan air mata masa lalu kini berubah menjadi kemenangan nyata. Aku tersenyum, berbisik pada diri sendiri. Ran, kau sudah menuntaskan balas dendammu. Semua ini dilakukan dengan elegan, dan semua orang kini tahu siapa Rani sebenarnya. Kesuksesan finansial dan dominasi yang kujalankan bukan sekadar soal uang atau bisnis, tapi simbol kebebasan, harga diri, dan pembuktian bahwa seorang wanita yang sabar, tekun, dan berani bisa menaklukkan hinaan tanpa kehilangan kelas dan elegansi. Puncak dari perjalanan panjang ini terasa begitu manis. Semua kerja keras, air mata, hinaan, dan pengorbanan yang kulalui sejak awal pernikahan kini membuahkan hasil nyata. Rani yang dulu diremehkan kini berdiri tegak sebagai wanita tajir melintir yang dihormati dan diakui. Hari itu, aku duduk di ruang kerja cabang utama, menatap laporan keuangan terakhir.
Semua angka menunjukkan pertumbuhan pesat, keuntungan luar biasa, dan pengaruh yang semakin besar. Pelanggan loyal, kontrak bisnis eksklusif, dan reputasi sebagai wanita profesional yang berhasil kini menjadi bagian dari identitasku. Aku tersenyum pada diri sendiri. Semua langkah yang kulalui, dari menghadapi hinaan Bu Ratna dan Madina, mengabaikan ejekan Madina, menanggung pengkhianatan Arman, hingga bekerja keras tanpa lelah, semua itu telah mengantarku pada titik puncak ini. Tidak lama kemudian, Bu Ratna dan Madina datang ke toko. Tapi kali ini, tatapan mereka bukan lagi sinis atau penuh ejekan. Mereka tampak terpesona, tak bisa menyembunyikan rasa kagum dan cemas. Mereka melihat sendiri bahwa wanita yang dulu diremehkan kini menjadi sosok yang tidak bisa diabaikan. "Rani, kau benar-benar hebat," kata Bu Ratna. Suaranya terdengar terkesan tapi tetap ada nada cemas. Aku menatapnya dingin tapi elegan. "Ibu, semua ini hasil kerja keras saya sendiri. Tidak ada yang instan. Semua ini untuk masa depan saya, dan untuk membuktikan bahwa seorang wanita bisa bangkit dari hinaan dan tetap berhasil." Madina hanya terdiam, menatap sekeliling dengan mata membesar. Kali ini, ia tidak bisa lagi menutupi rasa iri dan panik. Kesombongan mereka runtuh, digantikan oleh pengakuan yang tak bisa mereka pungkiri. Langkah terakhir adalah menunjukkan bahwa aku tidak hanya sukses secara finansial, tapi juga berhasil menata hubungan keluarga. Aku menyerahkan kembali nafkah Arman dengan elegan, menegaskan bahwa semua keputusan kini diambil dengan pertimbangan matang, dan aku memiliki kontrol penuh tanpa harus mempermalukan siapapun. Malam itu, aku duduk di balkon rumah baru, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Hatiku penuh rasa syukur dan damai. Semua perjalanan panjang yang kulalui, dari hinaan hingga balas dendam elegan, kini mencapai titik puncak. Aku tersenyum pada diriku sendiri, berbisik, "Ran, kau telah membuktikan semuanya. Semua yang meremehkanmu kini tahu siapa Rani sebenarnya. Ini baru permulaan dari hidup yang bebas, sukses, dan bahagia." Keberhasilan ini bukan sekadar uang atau bisnis, tapi simbol kebebasan, harga diri, dan kemenangan seorang wanita yang sabar, tekun, dan berani. Semua hinaan, ejekan, dan air mata masa lalu kini berubah menjadi kekuatan nyata yang membawaku ke puncak kehidupan yang kukenang sebagai titik balik terbesar. Aku menutup mata dengan senyum puas, merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Rani yang dulu diremehkan kini telah menjadi wanita tajir melintir, mandiri, dan dihormati. Semua orang melihatnya, dan aku tahu, perjalanan ini akan selalu menjadi kisah kemenangan seorang wanita yang berani menghadapi dunia dengan kepala tegak.